Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Kasih Sayang Palsu. Cerita ini ditulis oleh Ainate. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Dan oke, di sini bagi kalian yang belum join di grup WhatsApp Mas Nara, silahkan bisa join dulu. Linknya sudah ada di kolom deskripsi yang sudah Mas Nara sediakan. Di situ seperti biasa kalian akan mendapatkan informasi lebih cepat dari yang lainnya tentang channel Nara Story. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Amanda Luciana, gadis cantik yang lugu dan baik hati. Saat ini dia baru berusia 14 tahun. Ia hidup dengan bahagia bersama orang tuanya. Ayahnya bernama Andi dan ibunya bernama Lestari. Keluarga cemara itu tinggal di sebuah rumah sederhana yang ada di pinggiran kota. Andi bekerja sebagai pemilik suatu perusahaan, sementara Lestari, ia bekerja sebagai guru di sekolah dasar. Mereka sangat mencintai Amanda, anak semata wayangnya, dan mereka pun rela memberikan semuanya, segala kebutuhan dan kasih sayang. Dari saat Amanda masih berada di perut Lestari, semua keinginannya selalu terpenuhi, sampai saat ini dia berumur 14 tahun. Mah, Pah, Manda pengen liburan. Udah lama loh kita nggak pergi liburan, ucap Amanda saat mereka berkumpul di ruang tengah. Maaf ya sayang, Mama sama Papa kan sibuk kerja demi masa depan kamu, saut Lestari sambil membelai lembut pipi Amanda. Tapi Mah, bentar lagi kan akhir tahun. Aku pengen banget akhir tahun ini liburan. Masa Mama sama Papa tetap masuk kerja sih? Ini akhir tahun loh Mas, tahun sekali, ucap Amanda merengek. Memangnya anak Papa pengen pergi kemana akhir tahun ini? Tanya Andi dengan suaranya yang lembut. Kemarin aku lihat ada pantai yang baru buka. Di sana bagus Pak. Pasirnya putih, ada ATV-nya juga. Terus mereka juga nyediain paket camping di pesisir pantai loh. Nanti kan kita bisa beberkiunan. Ah, pasti seru. Aku pengen ke sana, Pak. Mah, jawab Amanda menatap orang tuanya secara bergantian. Memangnya pantai itu di mana? Amanda tahu lokasinya? Tanya Lestari. Tahu? Aku udah lihat di maps. Bentar aku tunjukin dulu ya. Jawab Amanda sambil membuka maps di ponselnya, lalu ia tunjukkan kepada kedua orang tuanya. Loh, ini mah pantai udah ada sejak lama. Papa juga sering lewat ke jalur sana kalau meeting di luar kota, ucap Andi setelah mengetahui pantai itu. Emang iya Pak? Papa kok gak pernah bilang ke aku sih? Terus Papa mampir ke sana gak? Tanya Amanda penasaran. Iya, serius. Kalau mampir ya belum dong, kan Papa cuma lewat jalurnya doang, jawab Andi. Ya kirain udah pernah mampir, saut Amanda. Tapi kayaknya dulu pernah mampir deh. Cuma dulu belum terawat kayak sekarang. Mungkin sekarang lebih bagus lagi dari dulu, ucap Andi setelah mengingat-ingat jika dirinya dulu pernah ke tempat itu sebelum direnovasi. Ayo Pak, Mah, kesana. Aku pengen banget liburan loh. Pusing tahu sekolah mulu. Aku pengen refreshing, rengek Amanda. Andi dan Lestari saling berpandangan. Mereka tak tega melihat anak semata wayangnya sampai merengek seperti itu. Nanti Mama sama Papa rundingkan dulu ya nak ya, saut Lestari. Amanda menghela nafas panjang. Iya Mah, Pak. Ya udah aku tidur dulu ya. Pamit Amanda, ia beranjak dari duduknya menuju ke kamar, meninggalkan kedua orang tuanya di ruang tengah. Aku gak tega Pak, lihat Amanda sampai merengek kayak tadi, ucap Lestari sambil bersender ke suaminya. Ya sama Mah, Papa juga gak tega liatnya. Tapi gimana ya, Papa masih banyak kerjaan banget akhir-akhir ini.
Mama tahu sendiri kan keadaan di kantor papa kayak gimana, saut Andi. Keduanya menghela nafas berat. Tapi kita kayaknya emang harus pergi liburan deh, Pak, buat refreshing. Mama juga capek nyapu nama baik sekolah mulu gara-gara rekan mama bikin ulah, ucap Lestari tiba-tiba. Ke pantai tadi? Tanya Andi memastikan. Ke pantai tadi boleh, ke tempat lain boleh, asal gak ke mall. Ke mall aja bosen kesana terus hampir tiap minggu, jawab Lestari. Iya sih, papa juga bosen ke mall terus. Mungkin itu salah satu alasan Manda kenapa dia tiba-tiba pengen kesana juga, mah, saut Andi. Nah itu dia. Ya udah, enaknya mau kapan ya, Pak? Tanya Lestari. Wah, besok aja gimana? Mumpung besok weekend. Gak usah nunggu tahun baru deh, kelamaan. Udah stres juga ini pengen refreshing. Jawab Andi sambil cengengesan. Dasar. Ya udah besok kita kesana. Tapi jangan bilang ke Manda dulu. Buat surprise aja besok, saut Lestari. Boleh tuh, boleh. Pasti dia seneng banget keinginannya terkabul, saut Andi. Pastilah. Ya selagi kita masih hidup jangan sia-siakan momen kehangatan keluarga kita ya, Pak. Selagi nggak aneh-aneh kita turuti sajalah apapun itu kemauannya, ucap Lestari. Iya, Mah. Papa juga mikirnya gitu. Kita kan nggak tahu kedepannya akan seperti apa. Selagi bisa sekarang, kenapa harus nanti, ya kan? Saut Andi. Papa memang yang terbaik. Makasih ya, Pak, udah mau menjadi suami sekaligus ayah buat Amanda, ucap Lestari terharu. Mama juga yang terbaik. Makasih juga ya, Mah, udah mau menerima Papa padanya. Makasih udah mau hidup bersama-sama Papa. Kita harus saling bersama terus ya, saut Andi menggenggam erat tangan Lestari. Keduanya pun berpelukan, entah kenapa tiba-tiba suasananya menjadi sedih malam itu. Amanda yang dari tadi menguping obrolan mereka pun ikut terharu melihat kedua orang tuanya. Ya, ia merasa sangat beruntung mendapat orang tua yang sangat perhatian, tulus dan penuh kasih sayang kepada anaknya. Amanda pun sudah tidak bisa membendung air matanya. Ia lebih memilih masuk ke dalam kamar untuk menumpahkan segala perasaan sedihnya daripada ia menimbrung ke orang tuanya. Ia sengaja melakukan itu semua supaya rencana orang tuanya berhasil, dan ia pun tak ingin mengganggu momen berdua orang tuanya. Amanda menangis dalam diam di bawah selimutnya, sampai akhirnya ia pun tertidur lelap. Keesokan harinya, Amanda Luciana, bangun nak, panggil Lestari membangunkan anaknya. Manda yang mendengar namanya dipanggil pun ia menggeliatkan tubuhnya. Amanda pun menguap. Mandi sana, katanya mau liburan, ucap Lestari yang duduk di pinggiran ranjang. Kalau hari ini liburan, kerjaan mama sama papa gimana? Katanya masih banyak kerjaan, saut Amanda dengan matanya yang setengah terpejam. Gak usah dipikirin nak, itu kan urusan mama sama papa. Lagi pula ini kan hari Sabtu, mama jam ngajarnya cuma 1 jam aja. Jadi ya mama bisa izin hari ini. Kalau papa mungkin dihandle sama tangan kanannya, ucap Lestari menjelaskan. Gitu mah. Ya udah aku mau mandi dulu ya mah, pamit Amanda lalu ia segera membersihkan diri. Singkat cerita semuanya sudah siap, barang bawaannya pun sudah dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Amanda duduk di kursi belakang sendirian. Gak ada yang ketinggalan kan? Tanya Andi. Enggak, Pak, saut Amanda dan Lestari kompak. Andi pun mulai mengendari mobilnya menuju ke pantai dengan kecepatan sedang. Akhirnya mereka pun sudah sampai di pantai yang sangat dinantikan oleh Amanda. Mata Amanda pun berbinar-binar setelah memasuki pintu masuk wisatanya. Ia melihat ke sekitar dari dalam mobil. Ia benar-benar takjub dengan keindahan pantai itu. Tak hanya Amanda, tapi Andi dan Lestari juga sangat takjub dengan keindahannya. Mereka tak percaya jika pantainya akan sebagus dan sebersih itu. Ayo mah, Pak, cepet, aku udah gak sabar, rengek Amanda. Sabar nak, kita nyari tempat parkir nyaman dulu lah, saut Lestari. Iya ya mah, saut Amanda. Setelah selesai memarkirkan mobilnya, mereka pun turun dari mobil dengan membawa barang-barang bawaannya.
Lestari pergi ke resepsionis untuk menanyakan tenda bookingannya semalam. Setelah mengatakannya, mereka bertiga diantar oleh pegawai wisatanya menuju ke tenda yang sudah mereka pesan. Sesampainya di tenda, mereka menata barang bawaannya terlebih dahulu. "Mah, Pak, ayo main pasir, pasirnya bagus, putih," ajak Amanda yang baru saja tiba di tenda. "Sabar nak, barangnya kan belum ditata. Mama mau nata barangnya dulu ya. Nanti habis itu kita main pasir, oke?" Saud Lestari meminta pengertian ke anaknya. Ya udah deh mah, nunggu mama selesai dulu aja lah," saud Amanda dengan wajahnya yang tertunduk lesu. "Sebentar ya, Manda main pasir di depan tenda dulu. Jangan jauh-jauh dari sini kalau nggak sama mama atau papa ya," ucap Lestari diakhiri dengan mengelus lembut kepala Amanda. "Iya mah," saud Amanda. Amanda bermain pasir sendirian di depan tenda karena papanya itu masih ke toilet. Sudah lumayan lama Amanda menunggu tetapi belum selesai juga. Ia sampai menundukkan kepalanya cemburut. Kenapa sayang kok cemburut?" tanya Andi sambil mengelus kepala anaknya. "Aku pengen main pasir ya, tapi mama masih nata barang-barangnya," jawab Amanda lesu. "Oh gitu. Ya sudah, ayo ikut papa aja nyari kelapa muda, mau nggak?" ajak Andi. "Mau Pak, mau," saud Amanda bersemangat. Tanpa sepengetahuan Lestari, keduanya pun meninggalkan Lestari sendirian di dalam tenda untuk mencari kelapa muda. Tak lama kemudian, Andi dan Amanda sudah kembali ke area tendanya dengan membawa 3 buah kelapa muda. Akhirnya selesai juga," ucap Lestari yang baru saja selesai menata barang-barangnya. "Istirahat mah, pasti mama capek kan? Nih, papa beli es kelapa muda," saud Andi yang tiba-tiba di belakang Lestari dengan membawa 2 buah kelapa di tangannya. "Makasih Pak. Dapat dari mana nih? Perasaan tadi sepanjang jalan di sini gak ada jual kelapa muda deh," tanya Lestari setelah menerima kelapa muda itu. "Ada kok, cuma lumayan jauh dari sini. Tadi pas mama beresin papa sama Amanda pergi nyari sambil lihat pantainya," jawab Andi. "Oh gitu. Pantes mama gak dengar Manda ngerengek mulu," saud Lestari. Keduanya pun tertawa karena mengingat kelakuan anak gadisnya itu. "Mandanya di mana Pak?" tanya Lestari. "Tuh," jawab Andi menunjukkan dengan dagu. Lestari tersenyum melihat anaknya sangat bahagia minum kelapa muda sambil ayunan. "Manda anak yang manja ya Pak. Mama takut kalau suatu saat kita udah gak ada, kira-kira Manda bisa hidup mandiri gak ya?" ucap Lestari yang terdengar lirih. "Papa yakin pasti bisa. Seiring berjalannya waktu, Papa yakin kok Amanda semakin dewasa semakin tahu dan bisa hidup mandiri mah. Tenang aja," saud Andi. "Apa kita harus mulai mendewasakannya dari sekarang ya Pak? Apalagi kan ini Manda udah kelas 3 SMP, ucap Lestari. "Mah, Amanda kan udah dewasa. Dia tumbuh menjadi anak yang manja karena kita memberinya cinta dan kasih sayang yang tulus sepenuh hati. Apalagi dia kan anak satu-satunya kita mah. Tak masalah lah kalau dia masih manja. Nanti kalau sudah mulai SMA kan udah beda lagi lingkup pertemanannya. Dan pastinya dia juga udah mulai berpikir untuk gak bergantung pada kita lagi. Lagian kalau dia gak bergantung pada kita, untuk sekarang ini mau bergantung ke siapa lagi coba? Ya kita nikmati aja dulu mah. Gak usah dipikirin banget," saud Andi. "Iya Pak. Mama jadi pengen foto bareng bertiga. Ayo mendekat ke Manda. Mama pengen mengabadikan momen ini," ajak Lestari dengan matanya yang sedikit berkaca-kaca. Ya yuk. Jangan nangis ya mah. Kita harus bahagia hari ini," ucap Andi yang mengusap sisa air mata istrinya. Lestari mengangguk dan tersenyum ke suaminya. Mereka berpelukan sejenak untuk menenangkan Lestari. Setelah merasa tenang, mereka mendekat ke anaknya. "Seneng gak liburan ke sini?" tanya Lestari tiba-tiba setelah ia berada di samping anaknya. Seneng banget. Makasih ya Mah, Pah, udah mau menuhin keinginan aku buat liburan ke sini," jawab Amanda. Ia turun dari ayunan memeluk kedua orang tuanya dan mencium pipi mereka secara bergantian. "Sama-sama nak. Apapun akan kami lakukan, asalkan itu membuat kamu bahagia ya sayang," saud Lestari menggenggam tangan Amanda. Mama, aku jadi sedih nih. Ayo main pasir aja,"
Saut Amanda ia bahagia saking bahagianya sampai ia hampir meneteskan air matanya. Ayo. Saut kedua orang tuanya dengan kompak. Buat konten sekalian ya, Ma, Pak. Bentar, aku mau ambil ponsel sama tripod di tas dulu buat rekam. Ucap Amanda lalu ia segera berlari masuk ke tenda mencari ponsel dan tripod miliknya yang sudah ia persiapkan. Iya, nah hati-hati, jangan lari-lari. Saut Lestari meneriaki anaknya yang sudah berlari ke arah tenda. Aku harap bisa melihat senyum dan tertawanya sepanjang waktu, Mah. Ucap Andi merangkul pundak istrinya. Sama, Pak. Saut Lestari keduanya tersenyum melihat anaknya yang sangat bahagia. Seharian penuh mereka menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang. Sampai pada malam harinya, mereka mulai membakar bakarannya untuk cemilan malam mereka. Lestari sangat mengabadikan momen hari itu. Ia banyak sekali mengambil gambar, ia pun memilih gambar yang menurutnya paling bagus untuk diunggah ke media sosialnya. Setelah ia mengunggahnya, ia melanjutkan membakar aneka seafood dan beef. Di sisi lain, bikin status apa dia? Batin Rika bertanya-tanya. Semoga kita bisa terus bersama-sama sampai pada akhirnya hanya maut yang bisa memisahkan kita. Gumam Rika membaca caption dengan foto kebersamaan keluarga kakaknya Lestari. Oh, ternyata lagi liburan. Kesempatan bagus nih. Gumam Rika lalu ia tertawa terbahak-bahak entah apa yang dia rencanakan. Komen basa-basi lah, batin Rika. Captionnya mengandung bawang banget sih, Mbak. BTW di mana itu? Tempatnya bagus, jadi pengen nyusul deh. Secarik pesan dari Rika, adik kandungnya Lestari. Tak menunggu lama pesan yang dikirim Rika sudah dibaca dan Lestari sedang mengetik. Iya nih, nulisnya pakai bawang sekilo di Pantai Asri, Rik. Kalau mau kesini ya tinggal kesini aja. Tapi besok aku pulang. Balas Lestari. Nanti deh kapan-kapan aku nyusul, balas Rika. Lestari tak membalasnya lagi, ia hanya membacanya. Gak sabar nunggu besok. Pasti bakalan menakjubkan. Batin Rika ia tersenyum-senyum sendiri membayangkan kejadian besok yang direncanakannya. Keesokan paginya, Lestari sudah membereskan barang-barangnya sejak pukul 7 pagi. Karena batas waktu menginapnya hanya sampai jam 9. Berbagai macam kamera dan ponsel ia sengaja letakkan di ransel Amanda. Ransel Amanda khusus untuk meletakkan barang-barang penting seperti ponsel, dompet, kunci rumah, dan lain-lain. Sudah siap semuanya? Tanya Andi sebelum menjalankan mobilnya. Sudah. Saut Amanda sangat bersemangat. Mobil yang dikendarai Andi melaju dengan kecepatan sedang membelah jalanan yang lumayan ramai itu. Andi pulang melewati jalur yang berbeda. Ia sengaja membawanya ke jalur timur yang dimana jalanannya berada di atas sungai yang besar. Dan di sebelah selatannya terdapat bukit dan gunung yang indah. Amanda merasa baik sekali apalagi ia baru tahu jika ada jalan yang sebagus ini. Wah, bagus banget Pak jalannya. Aku baru tahu ada jalan sebagus ini, ucap Amanda. Di tengah perjalanan tiba-tiba ban mobilnya meletus hingga membuat Andi kehilangan kendali. Dar! Suara ledakannya terdengar sangat keras. Astaga! Ucap Amanda dan Lestari terkejut. Suara apa tadi, Pak? Tanya Amanda dengan bingung. Ban mobilnya meletus. Pegangan yang erat. Kita harus menepi sekarang. Jawab Andi dengan tenang supaya istri dan anaknya itu tidak panik berlebihan. Andi pun berusaha untuk menepi ke pinggir jalan, tetapi sialnya remnya blong. Ia semakin panik apalagi jalanan sangat ramai. Ia takut terjadi hal yang tidak diinginkan yang menimpa keluarganya. Mobil yang dikendarai Andi semakin hilang kendali. Ia pun ikut panik. Mah, ambil pelampung lalu dipakai cepat, pinta Andi. Pelampung? Buat apa, Pak? Tanya Lestari. Udah cepet ambil saja terus pakai. Pakaikan juga ke Amanda, jawab Andi. Lestari panik. Ia mencari pelampung yang sudah mereka persiapkan jika hendak bepergian. Dengan tangan gemetar ia memakaikan pelampung kepada anaknya, suaminya dan dirinya sendiri. Gak ada cara lain selain ini. Papa mohon, apapun yang terjadi nanti, ikhlaskan semuanya. Baik itu barang berharga dan lainnya. Setelah melewati jembatan panjang ini, jalanan semakin menurun. Gak ada cara lain selain menabrakkan mobil ini dan melompat ke sungai. Lampunya sudah dipasangkan kan?
Ucap Andi dengan suaranya yang terdengar gemetar. Sudah, jawab Lestari dan Amanda dengan grogi. Semuanya panik dan takut dengan situasi saat ini. Tetapi daripada berakibat lebih fatal, mending menceburkan diri ke sungai. Setidaknya itu lumayan aman karena mereka memakai pelampung. Saat Andi mau beralih ke jalur kiri, tiba-tiba truk tronton bermuatan besar berjalan sangat kencang hingga menghantam bagian depan mobil miliknya dan brak. Bagi semuanya ketakutan. Mobil yang dikendarai Andi pun oleng hingga akhirnya mobil itu menabrak pembatas jembatan. Akibat hantaman yang terjadi itu terlalu keras, membuat Andi dan Lestari terpental jatuh ke sungai. Sedangkan Amanda, ia terjebak di dalam mobil. Amanda sangat syok saat melihatnya. Tidak, Mama, Papa. Bagi Amanda saat melihat orang tuanya terjatuh ke sungai dari mobil. Tolong. Bagi Amanda berharap bala bantuan segera datang kepadanya. Para warga yang rumahnya masih dekat dengan jembatan itu pun segera membantunya. Amanda berhasil diselamatkan, tetapi badannya bergetar hebat. Ia masih syok dengan kejadian yang kini dialaminya. Untungnya, Amanda selamat sebab ia ada di jok belakang. Mobil itu pun setengah badannya hampir terjatuh ke sungai. Untung saja orang lain yang melihat bergerak cepat untuk membantunya. Amanda didekap oleh ibu-ibu yang berusaha menenangkannya. Ia pun membawa Amanda ke rumahnya. Mama, Papa, rintih Amanda. Ia menangis terseduh-seduh di dekapan ibu itu. Sabar nak, sabar. Semoga aja ibu sama bapak bisa cepat ketemu ya. Saut ibu itu, sebut saja Bu Fatima. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba Rika, adik kandung Lestari, datang menjemput Amanda. Manda, panggil Rika saat ia di ambang pintu rumah Bu Fatima. Tante, saut Amanda. Mama, Papa, Tan, tolong cari mereka. Aku yakin mereka bisa selamat. Pinta Amanda menatap Rika penuh harap. Iya sayang, sabar, nanti tante cari mereka, saut Rika sambil mendekap Amanda. Gak mau nanti, mau sekarang Tan, sekarang, saut Amanda histeris. Ia semakin terisak mengingat kedua orang tuanya. Tenang nak, ibu sudah meminta tim SAR untuk mencarinya. Kamu yang sabar ya, ucap Bu Fatima sambil mengelus punggung Amanda. Amanda menatap ke arahnya penuh harap. Apa mama sama papaku bisa ketemu, Bu? Apa mereka bisa selamat? Tanya Amanda dengan suaranya yang bergetar. Insya Allah, jika Allah menghendaki nanti pasti ketemu kok. Tapi soal keselamatan mereka juga gak bisa menjamin kalau mama papa kamu selamat. Selagi mama sama papa kamu bisa bertahan di sungai, insya Allah mereka bakalan selamat, jawab Bu Fatima. Mata Amanda berkaca-kaca. Tiba-tiba saja Amanda memeluk erat tubuh Fatima. Melihat pemandangan di depannya, Rika panik. Ia takut jika Amanda tak mau ikut dengannya. Apalagi selama ini ia tak dekat dengannya. Rika berdeham. Manda, ayo pulang. Sementara ini kamu tinggal sama tante aja ya, ajak Rika. Gak mau. Aku mau nunggu mama sama papa di sini. Aku mau pulang sama mereka, tolak Amanda. Iya, nanti kalau sudah ketemu kita jemput mama papa lagi di sini. Gimana? Mau kan? Ucap Rika yang terdengar memaksa. Gak mau Tan, aku gak bakalan pulang sebelum mama sama papa ketemu, tolak Amanda dengan suara yang sedikit keras. Boleh ya Bu, Manda di sini dulu, ucap Amanda berharap kepada Bu Fatima. Begini saja, biarkan dia di sini dulu sambil menunggu laporan dari tim SAR. Nanti kalau sudah ada laporan, kamu bisa membawanya pulang, ucap Bu Fatima menengahi. Oke lah, kalau gitu ini nomor telepon saya. Kalau sudah ada kabar dari tim SAR, tolong hubungi nomor itu, biar saya jemput anak ini. Saut Rika geram karena ia tak bisa membawa Amanda hari itu juga. Iya, saut Bu Fatima sambil merangkul pundak Amanda supaya lebih tenang lagi. Sudah, saya permisi, ucap Rika yang langsung berlalu pergi meninggalkan rumah Bu Fatima. Sial, aku tak bisa mendapatkan aset berhargaku saat ini juga. Tapi gak masalah, yang terpenting aku sudah menyingkirkannya. Batin Rika. Sementara itu di jembatan masih ramai para warga yang melihat proses pengevakuasiannya.
Mereka bersama-sama membantu mencari orang tua Amanda. Bahkan warga asli pun ikut serta mencebur ke sungainya. Sabar ya nak, berdoa saja semoga bisa cepat ketemu, ucap Bu Fatimah. Amanda menganggukkan kepalanya. Ayo, masuk kamar aja. Maaf ya, rumah ibu gubuk kayak gini. Takut kamu ngerasa gak nyaman karena gak terbiasa di rumah seperti ini, ucap Bu Fatimah merasa tak enak karena melihat raut wajah Amanda yang tertunduk lesu. Gak apa-apa kok Bu, ini nyaman buat aku. Makasih ya Bu udah mau numpangin aku di sini, saut Amanda lalu ia memeluk Bu Fatimah. Sama-sama nak, ucap Bu Fatimah dengan tulus. Tidurlah, ibu buatkan teh hangat dulu, ucap Bu Fatimah. Amanda pun masuk ke dalam kamar. Ia duduk bersandar di ranjang sambil melihat-lihat foto yang tadi diambilnya saat liburan. Maafkan aku, Mah. Hah? Andai saja aku tak meminta kalian pergi berlibur, pasti semuanya gak bakalan terjadi. Aku gak tahu, Mah, Pa. Kalau nantinya Mama sama Papa ninggalin aku pasti hilang arah. Aku gak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku gak tahu kedepannya akan bagaimana. Aku gak tahu bisa bertahan hidup tanpa kalian atau tidak. Aku sayang kalian. Maafkan aku ya, Ma. Pa, gara-gara aku kalian menjadi menderita seperti ini. Gumam Amanda sampai tak terasa ia meneteskan air matanya. Bu Fatimah yang tak sengaja mendengar ucapan Amanda pun ikut merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Apalagi ucapan yang keluar dari mulut Amanda terdengar begitu tulus menyayangi orang tuanya. Ini nak tehnya, ucap Bu Fatimah menyerahkan segelas teh hangat kepadanya. Dengan cepat Amanda langsung mengusap air matanya dengan kasar. Ia harus bisa mulai mandiri saat ini. Ia harus terlihat kuat meski hatinya sangat hancur. Makasih ya Bu, ucap Amanda. Kalau menangis membuatmu lebih baik, tidak apa-apa. Menangislah, tidak ada yang memarahimu kok. Luapkan saja kesedihan yang kamu rasakan supaya lebih lega, ucap Bu Fatimah. Iya Bu, tidak apa-apa kok Bu. Aku kan sudah mau beranjak dewasa, jadi aku mau mulai sekarang. Aku gak mau manja lagi. Aku harus kuatkan Bu. Anak perempuan pertama harus kuatkan Bu. Apapun keadaan dan masalah yang dialaminya, ucap Amanda. Kamu anak yang manis, saut Bu Fatimah yang mendekap erat tubuh Amanda. Ia tahu jika saat ini Amanda sangat membutuhkan rangkulan dari orang terdekatnya. Meski Amanda baru mengenali Bu Fatimah, tetapi ia merasa sangat nyaman di dekatnya. Ia tahu mana yang menyayanginya dengan tulus dan tidak. Bu, maaf kalau aku lancang. Apa ibu masih mempunyai anak? Kalau masih, mereka pada kemana? Kok sepi? Tanya Amanda di pelukan Bu Fatimah. Bu Fatimah menghela nafas panjang sebelum bercerita. Ibu punya anak, tapi dia sudah meninggal sejak 14 tahun yang lalu, jawab Bu Fatimah. Innalillahi, maaf aku gak tahu Bu, saut Amanda terkejut. Tidak apa-apa nak, ucap Bu Fatimah. Aku jadi ngerasa gak enak sama ibu, ucap Amanda. Tenang aja nak, ibu udah mengikhlaskannya kok. Dan dia juga udah bahagia di sana pastinya, saut Bu Fatimah. Namanya Fari. Dia anaknya ceria banget. Anaknya jujur, lucu, dan tipe anak yang sangat penuh dengan kasih sayang. Perlakuannya sangat manis seperti mendiang ayahnya. Sayangnya, saat Fari masih berumur 2 tahun, suami ibu meninggal karena serangan jantung.
Lalu saat di hari ulang tahunnya Fahri yang ke-10, dia celaka. Saat itu ibu di rumah masih membuat kue untuknya. Semua udah ibu persiapkan semeriah mungkin karena baru pertama kalinya ibu bisa merayakan ulang tahunnya. Maklum nak, ibu orang susah, jadi tidak pernah merayakan ulang tahun apapun, hanya sekedar ucapan dan tiup lilin aja. Sore harinya ibu menunggu Fahri pulang, tapi ibu tak melihat adanya tanda-tanda dia akan pulang. Akhirnya ibu ngerasa cemas banget soalnya hari itu hujan deras dan petirnya pun sangat kencang. Tapi kecemasan ibu hilang saat mendengar suara ketukan pintu. Ibu dari ke belakang membawa kue ulang tahunnya ke pintu depan. Tetapi sayangnya harapan ibu hancur. Yang datang ternyata tetangga ibu. Katanya anak ibu meninggal tersambar petir saat dirayakan ulang tahun oleh teman-temannya. Sejak saat itu ibu hidup sendirian, nak. Ibu hidup sendirian di rumah ini. Maaf ya, ibu jadi curhat. Dan sebenarnya kejadian itu sangat aneh dan sangat membuat ibu syok. Kok bisa anak saya tersambar petir? Itu kejadian yang sangat aneh menurut ibu, dan sampai saat ini kalau ibu pikirkan itu, ya sudahlah. Ibu sudah bisa berdamai. Ibu sudah mengikhlaskan. Cara Tuhan memang banyak cara Tuhan untuk mengambil nyawa kita ya. Jadi seharusnya kita harus lebih hati-hati lagi. Ucap Bu Fatimah panjang lebar. Ya ampun, kasihan sekali. Kok bisa Bu dirayakan teman-temannya terus tersambar petir? Memangnya mereka merayakannya di luar ruangan atau gimana? Tanya Amanda yang penasaran. Ya, kata saksi yang melihatnya itu, Fahri diikat di tiang listrik pas mendung-mendung. Terus tiba-tiba temannya itu menyiram air sama tepung ke arahnya. Gak lama dari itu tiba-tiba hujan deras. Anak ibu panik karena takut tersambar petir. Sedangkan teman-temannya tak ada yang membantu untuk melepaskan ikatannya. Mereka malah tertawa melihat kepanikan Fahri. Dan kejadian yang gak disangka-sangka itu terjadi. Fahri akhirnya tersambar dan hangus terbakar di tiang itu. Teman-temannya juga ikut syok karena melihat sendiri di depan matanya. Tapi itulah kejadiannya, jawab Bu Fatimah. Iya. Sebenarnya ibu tidak mau mengingat lagi. Yang sabar ya Bu, yang kuat. Saut Amanda yang mendekapnya dengan erat. Iya nak. Ya, maklumlah mereka saat itu masih kecil. Jadi gak tahu konsekuensinya seperti apa, saut Bu Fatimah. Amanda menganggukkan kepalanya, keduanya pun terdiam beberapa detik. Ya sudah nak, tidurlah. Ibu mau petik singkong dulu buat makan sore, ucap Bu Fatimah. Singkong buat makan sore? Apa kenyang Bu? Tanya Amanda. Kenyang kok nak. Ibu biasa memakannya sehari-hari sama teh. Ya kalau ada uang lebih, ibu baru bisa membeli beras. Kalau tidak ya ibu hanya makan apa yang ada di kebun nak. Ya begitulah orang kampung dan miskin, jawab Bu Fatimah terkekeh melihat raut wajah Amanda yang kebingungan. Enggak usah petik singkong Bu, ucap Amanda. Nanti kita mau makan apa nak? Ibu belum punya uang buat beli beras. Maaf ya nak, tanya Bu Fatimah. Ibu tolong antarkan Amanda ke mobil ya, pinta Amanda. Kamu gak akan aneh-aneh kan nak? Tanya Fatimah khawatir. Enggak kok Bu, jawab Amanda. Ya udah ayo, ibu antarkan dulu.
sahut Bu Fatimah. Keduanya keluar dari rumah menuju ke mobil milik ayah Amanda. Ternyata mobil itu tak dibawa ke bengkel, melainkan terparkir di depan halaman rumah Bu Fatimah. Fatimah tidak tahu apa yang akan Amanda lakukan. Ia hanya menuruti apa keinginannya Amanda saja, selagi itu tak membahayakan nyawanya. Amanda mengambil beberapa barang miliknya yang tertinggal di mobil. Setelah semuanya diambil, Amanda dan Fatimah bekerja sama membawanya masuk ke dalam rumah. Satu persatu ransel miliknya dibuka. Fatimah terkejut saat ia melihat banyak sekali makanan yang sengaja Amanda keluarkan dari dalam ransel. "Ini Bu, aku ada sedikit makanan. Sementara kita makan ini dulu ya Bu," ucap Amanda. "Ampun Nak, ini bukan sedikit, tapi banyak sekali makanannya." Saat Bu Fatimah matanya berkaca-kaca saat melihatnya. Ya sudah Bu, hari ini Bu mau makan apa?" "Ini ada sisa seafood sama beras instan sama mie dan yang lainnya. Ibu pilih aja mana yang mau dimakan Bu. Dimasak semua juga gak apa-apa Bu," ucap Amanda. "Kamu anak yang baik Nak. Ayo kita masak sama-sama mau?" ajak Bu Fatimah. Aku gak bisa masak Bu," jawab Amanda tertunduk malu. "Tidak apa-apa, nanti Ibu ajarkan ya," sahut Bu Fatimah. Keduanya pun memasak dan makan bersama di dapur. Fatimah tak mau membuat Amanda merasa sendirian. Jadi dia berusaha untuk menjadi ibu yang baik dan hangat. Apalagi saat ini Fatimah sudah lama kehilangan anaknya. Dan hanya Amanda, ia pun kehilangan orang tuanya. Jadi keduanya saling serasi dan saling mengerti, menyayangi satu sama lain. Setelah selesai makan, mereka pun ngobrol sebentar lalu beristirahat. Di sisi lain, "Bertahanlah sayang, kita hampir selesai," ucap Andi membawa istrinya menepi ke pinggiran sungai. Arus sungai itu sangat deras hingga mereka terseret sangat jauh. Untung saja Andi mampu bertahan hidup, sementara itu istrinya sudah pingsan akibat kelelahan berenang. Kini tenaga Andi pun sudah tak sekuat sebelumnya. Ia mulai merasa kelelahan. Tapi untungnya ia berhasil berenang sampai di pinggiran sungai. Akhirnya aku berhasil. Kita berhasil sayang, kita berhasil," ucap Andi yang lama-kelamaan suaranya terdengar melemah, hingga ia ikut memejamkan matanya di samping tubuh istrinya. 1 minggu kemudian, pukul 9 pagi tim SAR datang ke rumah Bu Fatimah. Tok tok tok. Pintu rumah Bu Fatimah diketuk dengan keras. "Sebentar," sahut Bu Fatimah dari dalam rumah. Pintu itu pun terbuka, sorot mata Bu Fatimah berbinar-binar penuh harap saat melihat tim SAR itu datang ke rumahnya. "Gimana Pak? Apa berhasil ditemukan?" tanya Bu Fatimah. Saya perwakilan dari tim SAR meminta maaf sebesar-besarnya karena korban tidak berhasil ditemukan. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin dalam pencarian ini. Dimohon untuk bisa melapangkan hatinya ya Bu. Kalau gitu kami pamit langsung Bu, ucap salah satu petugas tim SAR. Prang. Gelas aluminium yang dibawanya pun terjatuh. "Apa? Enggak mungkin. Pasti kalian gak benar-benar pas mencarinya kan? Cepat cari lagi, gak mungkin gak ketemu," pekik Amanda yang sangat shock saat mendengar kabar itu. "Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Batas waktu pencarian pun sudah habis. Tidak bisa dilanjutkan, permisi," sahutnya. "Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Mama, Papa." Amanda menangis sampai ia terduduk lemas. Bu Fatimah langsung memeluk Amanda untuk menenangkannya. "Sudah Nak, sudah. Ikhlaskan ya. Semoga ayah ibumu tenang di alam sana," ucap Bu Fatimah sambil mengelus punggung Amanda. "Enggak Bu, Mama sama Papa belum meninggal, aku yakin. Aku yakin mereka selamat," sahut Amanda. Sudah Nak, tenangkan dirimu dulu ya. Ayo istirahat aja ke kamar, kamu pasti capek, ajak Bu Fatimah. Bu Fatimah merangkul Amanda sampai masuk ke dalam kamar. Sesampainya di kamar, Bu Fatimah memberinya waktu untuk menumpahkan segala rasa sedihnya. Amanda menangis terseduh-seduh sampai matanya terlihat sembab.
Ia pun akhirnya ketiduran akibat kelelahan menangis. Sore harinya Rika datang untuk menjemput Amanda. Barang bawaan Amanda pun sudah dikemas dengan rapih. Raut kesedihan di wajah Amanda tergambar dengan sangat jelas. Ia masih tak menyangka jika kejadian seperti ini akan terjadi kepadanya. "Amandanya di mana, Bu?" tanya Rika basa-basi setelah sampai di rumah Bu Fatima. "Lagi mandi, baru bangun tidur dia," jawab Bu Fatima. "Oh gitu ya. Ya udah deh, aku tunggu," saut Rika. "Sebentar ya, tak panggilin. Siapa tahu udah selesai mandinya," ucap Bu Fatima yang masuk dalam untuk memanggil Amanda. "Amanda?" panggil Bu Fatima dengan suaranya yang lembut. "Iya Bu," saut Amanda yang menolehkan pandangannya ke arah Bu Fatima. "Itu di depan sudah ada tante kamu. Kamu udah siap semuanya?" tanya Bu Fatima sambil berjalan mendekat ke arah Amanda yang duduk di pinggiran ranjang. Amanda menghela nafas panjang. "Aku bingung, Bu. Ini semua rasanya seperti mimpi. Aku merasa kehilangan arah sekarang. Aku gak tahu, Bu. Aku gak tahu Tante Rika benar-benar sayang padaku apa tidak. Aku masih ingin sendiri," ucap Amanda menundukkan kepalanya. "Begini saja, kalau kamu masih ragu untuk tinggal sama tante kamu, ya kamu bilang aja, nah, gak apa-apa. Gak usah takut dia marah. Yang penting kamu nyaman, oke?" ucap Bu Fatima menyarankannya yang terbaik. "Iya Bu, makasih ya Bu udah numpangin aku buat nginep di sini," ucap Amanda. "Sama-sama nak. Baik-baik ya kamu di sana. Kalau mau main kesini silakan nak. Pintu rumah ini selalu terbuka lebar untukmu," sahut Bu Fatima. "Bu, aku udah anggap Bu Fatima kayak ibu aku sendiri. Hubungi aku ya Bu kalau ibu butuh apa-apa. Amanda selalu siap untuk ibu. Ini nomor ponsel aku Bu. Aku boleh minta alamat rumah ibu nggak?" ucap Amanda sambil menyerahkan secari kertas yang berisi nomor ponsel dan alamat rumahnya. "Ibu nggak bisa nulis nak. Kalau ibu bacakan kamu yang tulis gimana?" sahut Bu Fatima. "Boleh Bu bentar," sahut Amanda. Bu Fatima pun mendiktekan alamat rumahnya. Setelah itu mereka berdua keluar dari kamar menuju ke ruang tamu. Rika dari tadi sudah bosan menunggunya karena terlalu lama. Saat mereka sudah sampai di ruang tamu, Rika langsung bangkit dari duduknya. "Pulang yuk nak, tante udah masak banyak buat kamu," ajak Rika berbicara dengan lembut ke arahnya. Amanda melirik ke Bu Fatima. Bu Fatima menganggukkan kepalanya. Amanda sempat menghela nafas panjang sebelum beralih mendekat ke Rika. "Amandanya saya bawa ya Bu. Makasih ya Bu udah numpangin ponakan saya di sini. Maaf Bu kalau merepotkan," ucap Rika. "Sama-sama Neng, nggak merepotkan sama sekali kok. Saya malah seneng ada yang nemenin di sini," sahut Bu Fatima. "Oh ya, ini saya ada sedikit rezeki Bu, tolong diterima ya. Ya anggap saja sebagai ucapan terima kasih udah jagain Amanda di sini," ucap Rika sambil menyerahkan sebuah amplop kepada Bu Fatima. Nggak usah Neng," tolak Bu Fatima. "Udah nggak apa-apa Bu," ucap Rika. Ya udah makasih banyak ya Neng. Saya jadi nggak enak nih," sahut Bu Fatima. "Nggak apa-apa Bu, santai aja. Kalau gitu kita pulang dulu ya Bu," pamit Rika kepadanya. "Hati-hati ya Neng," sahut Bu Fatima. "Baik-baik ya Nah di sana," ucap Bu Fatima mengelus lembut kepala Amanda sambil menahan tangisnya. Tiba-tiba saja Amanda memeluk Bu Fatima dengan sangat erat. Bu Fatima yang mendapat perlakuan seperti itu secara mendadak pun terkejut. Namun ia membalas pelukannya juga. Rika yang melihat momen itu memutar bola matanya malas ke sembarang arah. Sesaat mereka sudah melepaskan pelukannya. Lalu Amanda dan Rika masuk ke dalam mobil milik Rika untuk pulang ke rumah. Ting tong. Rika menekan bel setelah sampai di rumahnya. Tak lama kemudian keluarga pembantunya menyambut kedatangan Rika dan Amanda. "Silakan masuk Non," ucap pembantu itu. "Bi, antarkan Amanda ke kamar," pinta Rika. "Baik Non." "Mari Neng saya antar ke kamar," sahut Bitija. Amanda mengangguk, ia berjalan mengekor di belakangnya. Butija membawa Amanda ke kamar yang sudah Rika siapkan di lantai 2. Sesampainya di kamar, "Silakan Neng, Neng bisa istirahat dulu. Kalau butuh apa-apa panggil aja ya Neng,"
ucap Bitija. Iya makasih ya Bi, saut Amanda. Sama-sama Neng. Kalau gitu saya turun ke bawah dulu ya Neng, pamit Bitija. Sepeninggalan Bitija, Amanda berbaring di ranjang. Tubuhnya benar-benar lelah. Pikirannya pun terasa runyam. Ia menatap langit-langit di kamarnya dengan tatapan hampa. Ia merasa kehidupannya sekarang ini benar-benar hening. Dah, turun ke bawah yuk, makan dulu, ajak Rika yang berdiri di depan pintu kamar. Iya Tan, nanti Manda nyusul, saut Amanda dari dalam kamar. Tante boleh masuk? Tanya Rika. Boleh Tan, masuk aja, jawab Amanda. Rika masuk ke dalam kamar menghampiri Amanda yang terbaring lemah. Saat Rika masuk kamar, Amanda langsung terbangun dari tidurnya lalu ia pun duduk di ranjang. Kamu kenapa? Masih kepikiran? Tanya Rika. Ia duduk di samping Amanda. Amanda pun mengangguk. Udah, gak usah dipikirin. Kan di sini kamu masih punya tante. Masih banyak yang sayang sama kamu. Kalau kamu butuh apa-apa bilang aja ya. Tante akan berusaha mengusahakan apapun yang kamu mau. Sudah, jangan sedih lagi. Nanti orang tua kamu malah sedih loh kalau kamunya nangis. Makan dulu yuk, ucap Rika. Amanda benar-benar tersentuh dengan ucapan Rika. Ternyata Tante Rika baik sama aku. Semoga aja aku bisa menjalani hari-hariku kayak biasanya di sini. Batin Amanda yang merasa nyaman dengan perlakuan lembut Rika. Makasih ya Tante, ucap Amanda. Sama-sama. Oh ya, mumpung belum begitu terlambat, gimana kalau besok kita pergi daftar sekolah kamu? Gak usah sungkan-sungkan, oke? Tenang, semuanya Tante yang tanggung. Sayangkan kalau kamu sampai putus sekolah. Apalagi kamu pintar orangnya. Anggap aja Tante kayak ibu kamu sendiri ya. Saut Rika menggebu-gebu. Apa Tante gak keberatan ngebiayain aku? Tanya Amanda dengan suaranya yang terdengar gemetar. Enggak dong. Justru Tante malah senang kalau kamu bisa sekolah lagi. Masih mau sekolah lagi kan walaupun terlambat masuknya? Jawab Rika. Iya Tan, iya aku mau. Saut Amanda dengan matanya yang berkaca-kaca. Sedetik kemudian ia memeluk Rika dengan erat. Makasih banyak Tan. Aku gak tahu nantinya bakalan seperti apa kalau gak dibantu Tante, ucap Amanda. Iya sama-sama, saut Rika. Bagus. Dengan begini aku lebih mudah juga untuk memancingnya. Batin Rika yang sudah mulai terlihat niat jahatnya. Ya udah yuk, makan dulu. Nanti setelah itu tidur siang, ajak Rika. Keduanya turun dari lantai 2 menuju ke ruang makan. Mereka makan bersama di sana. Tak ada suara obrolan apapun, hanya ada suara dentingan sendok dan garpu yang beradu. Singkat cerita, mereka sudah selesai makan siang. Manda, Tante mau ke kamar istirahat. Kamu juga istirahat ya. Tapi kalau mau main dulu juga boleh. Di belakang rumah ada taman kecil. Kalau nggak tahu minta antar Bitija aja. Tante ke kamar dulu, ucap Rika. Iya Tan, saut Manda. Kirain mau ditemenin main. Tapi gak apa-apa lah, biarin. Mungkin Tante juga capek, batin Amanda. Amanda berjalan menyusuri rumah Rika untuk ke taman belakang. Beruntungnya dia saat mau ke taman, ia melihat Bitija. Jadi dia langsung menanyakan jalan menuju ke taman belakang itu. Ia merasa takjub dengan taman buatan tantenya. Meskipun tamannya tak sebesar taman yang ada di rumahnya, tetapi taman itu cukup nyaman untuk menenangkan pikiran. Ada sebuah kolam ikan berukuran sedang, ayunan dan pepohonan lainnya. Rumah Rika memang terdiri dari 2 lantai, tapi tak sebesar rumah Amanda. Besarnya mungkin hanya 50%-nya saja dari rumah Amanda. Tetapi meski rumah tantenya tak sebesar rumahnya, ia tak peduli karena ia di situ pun hanya menumpang. Amanda duduk di ayunan sambil membaca novel di ponselnya. Ia sangat menikmati siang harinya itu. Sampai ia tak terasa ia ketiduran hingga sore hari. Neng, bangun, udah sore, ucap Bitija membangunkan Amanda. Aduh, ya ampun, maaf Bi, aku ketiduran, saut Amanda yang terlonjak kaget. Gak apa-apa Neng, gak usah minta maaf. Yaudah yuk masuk Neng sebelum dimarahin Non Rika, ajak Bitija. Amanda memandang bingung ke arah Bitija. Bitija, panggil Rika dengan suara keras. Aduh, ayo Neng masuk. Saya masuk duluan ya Neng, jangan lama-lama di sini, ucap Bitija memperingatinya. Kemudian ia berlari masuk ke dalam.
Jujur saja, Amanda tak paham dengan ucapan Bitija. Mengapa ya sampai memperingatinya seperti itu? Entahlah. Ia berusaha tak memikirkannya. Ia pun mengikuti ucapan Bitija untuk segera masuk ke dalam rumah. "Dari mana saja kamu?" tanya Rika saat Amanda mau ke kamarnya. "Dari taman belakang, Tan." "Kenapa?" jawab Amanda. "Gak apa-apa. Sana mandi, terus langsung ke sini. Bajunya udah tante siapin di dalam lemari. Jangan pakai baju kamu. Ngerti kan ucapan tante?" ucap Rika. Iya Tan, ngerti," sahut Amanda. Setelah mengatakan itu, Amanda langsung pergi ke kamarnya membersihkan diri. Setelah ia selesai membersihkan diri, ia membuka lemari untuk mengambil baju. Ia shock karena ukuran baju piyamanya itu sangat kecil. Tapi ia harus tetap memakainya daripada tantenya marah. Lakukan tubuhnya itu sangat terlihat. Ia merasa malu saat memakainya. Rika yang mendengar langkah kaki Amanda yang langsung menoleh ke arahnya. "Bagus Amanda, kamu sangat penurut." Batin Rika merasa puas. "Bantuin tante kerja yuk," ajak Rika. Aku gak bisa tante," sahut Amanda. "Bisa, cuma pegang map doang kok. Tante ada meeting online jadi tante butuh bantuan kamu. Mau ya?" ucap Rika memohon. "Iya tante, Amanda bantuin," sahut Amanda. Amanda dan Rika pergi ke ruang kerja Rika. "Maafin Bibi, Neng. Bibi gak bisa bantu," batin Bitija yang melihat keduanya berjalan semakin menjauh. Sesampainya di ruang kerja, Amanda disuruh berdiri di depan laptop yang sudah Rika persiapkan. Amanda bingung mengapa dirinya yang berdiri di depan laptop. Ia sama sekali tak paham dengan pekerjaan tantenya itu. "Senyum ya, jangan cemberut," pinta Rika. Amanda mengangguk. Saat kamera sudah on, Rika mulai menjelaskan tentang pekerjaannya. Sempat ada yang bertanya mengapa dirinya menggunakan orang lain di kameranya, tetapi Rika tak menjelaskannya langsung. Ia bilang ia akan menjelaskannya jika setelah meeting ada yang bertanya secara pribadi kepadanya. Mendengar hal itu membuat Amanda semakin kebingungan. Setelah setengah jam lamanya meeting online, akhirnya meeting itu pun berakhir. Amanda merasa lega. Ia langsung duduk di kursi depan tantenya. Akibat kelelahan, Amanda pun tertidur sejenak. Entah apa yang ada di pikiran Rika. Ia malah mengambil gambar Amanda diam-diam saat tidur. Waktu menunjukkan pukul 6:30 malam. Rika membangunkan Amanda untuk makan malam terlebih dahulu sebelum melanjutkan tidurnya lagi. Keesokan harinya, Rika dan Amanda sudah bersiap untuk pergi mendaftar sekolah menengah kejuruan. Rika pun mengurus berkas-berkas pendaftarannya dengan sangat cepat. Dan pada hari itu juga, Amanda langsung diterima di sekolah itu. Mulai besok pun Amanda sudah bisa mulai berangkat sekolah lagi. Sepulang dari sekolahan, mereka mampir ke sebuah resto klasik untuk makan siang. "Makasih ya Tan, udah mau ngelanjutin sekolahin aku," ucap Amanda di sela-sela makannya. "Sama-sama sayang," saut Rika lembut sambil mengelus kepala Amanda. Sepulang dari resto, Rika mengajak Amanda ke toko peralatan sekolah. Ia membeli seperti buku, tas, pulpen, seragam, dan lain-lain. Setelah semuanya sudah kebeli, mereka pun melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. "Tan," panggil Amanda. "Iya, kenapa?" saut Rika bertanya. Boleh mampir ke rumahku dulu gak Tan? Aku mau ambil beberapa baju," tanya Amanda. "Emang baju yang tante kasih itu kurang? Kamu gak suka sama baju yang dibelikan tante? Apa kamu mau tinggal sendirian di rumah itu? Pak Narto sama Bu Isma cuma beresin rumah kamu doang loh, bukan nginep di sana. Lagian kan sekarang kamu anaknya tante. Anggap aja kayak orang tua kamu sendiri. Kalau kamu butuh apa-apa tinggal bilang. Tante bakal nusain semampu tante kok. Buat kamu," cerocos Rika panjang lebar. Nggak kurang kok Tan. Iya udah, nggak jadi ke rumah, maaf ya Tan," saut Amanda merasa tak enak. "Iya, nggak apa-apa kok," ucap Rika. Amanda menatap keluar jendela dengan tatapan hampa. Teringin sekali ia pulang ke rumahnya sendiri. Tetapi apalah daya, ia tak punya kendaraan sendiri di rumah Rika.
Jadi ia tak pernah pergi-pergi keluar, apalagi ia belum punya teman di sini. Sesampainya di rumah, Rika langsung masuk ke ruang kerjanya. Sedangkan Amanda, ia menuju ke kamarnya membawa semua barang belanjaannya sendirian. Dengan susah payah, akhirnya ia pun sampai di kamar. Ia langsung menyiapkan semua peralatan yang perlu dibawanya untuk besok sekolah. Amanda sampai kelelahan karena membereskan semuanya sendirian. Rika memang sengaja tak menyuruh Bitija untuk membersihkan kamar Amanda. Padahal di seluruh ruangan lainnya pun dibersihkan oleh Bitija. Akhirnya akibat kelelahan, Amanda pun ketiduran sampai pagi hari tiba. Manda, Manda, panggil Rika yang berada di ruang makan dengan sangat keras. Amanda terbangun, ia terlonjak kaget mendengar teriakan tantenya itu. Iya Tan, ini lagi siap-siap, saut Amanda yang langsung membersihkan diri dan berpakaian dengan rapi. Setelah itu ia pun turun ke bawah untuk sarapan terlebih dahulu. Amanda, ini ponsel. Terserah kamu mau gunain ponsel itu buat apa. Entah itu buat tugas sekolah, game, sosmed, apapun itu sesukamu lah. Nomor ponselnya juga sudah Tante daftarin. Tante juga udah save nomor di ponsel itu. Kalau butuh apa-apa tinggal chat aja ya, ucap Rika memberikan Amanda sebuah ponsel saat mereka di dalam mobil. Serius Tan, ini ponsel buat aku? Tanya Amanda tak percaya. Iya, jawab Rika. Makasih banyak Tan, ini ponsel idaman aku yang aku pengen beli. Makasih ya Tan udah beliin buat aku, ucap Amanda yang merasa bahagia sekali karena dibelikan ponsel kesukaannya. Sama-sama, kalau udah pulang telepon ya, nanti Tante jemput, pinta Rika. Iya Tan, ya udah aku masuk dulu ya, pamit Amanda. Amanda turun dari mobil. Rika lalu memasuki gerbang sekolahnya. Ia sengaja datang terlambat karena kepala sekolahnya yang meminta. Sebelum ke kelas, Amanda diminta untuk ke ruangan kepala sekolah. Lalu ia diantar olehnya ke kelas. Baik anak-anak, hari ini kita kedatangan murid baru. Ibu harap kalian bisa, ucap Bu Amel terpotong. Tok 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 tok. Pintu kelas 10 akuntansi diketuk. Masuk, saut Bu Amel. Amanda memasuki ruang kelas itu dengan langkah berat. Ia takut jika kehadirannya tidak diterima dengan baik. Nah ini dia, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu, ucap Bu Amel. Amanda melihat ke arahnya sejenak sebelum berkenalan. Selamat pagi semuanya, sapa Amanda. Pagi, jawab mereka kompak. Perkenalkan, nama saya Amanda Luciana. Salam kenal ya. Semoga kita bisa berteman dengan baik. Terima kasih, ucap Amanda dengan lantang. Namanya kayak anak pemilik perusahaan ternama di kota ini ya. Lihat, wajahnya juga mirip ayahnya. Tapi kayaknya gak mungkin lah kalau dia anak pemilik perusahaan ternama itu. Dengar-dengar mereka meninggal deh. Tapi gak tahu bener apa enggak sih gosip itu. Kira-kira seperti itulah mereka berbisik-bisik. Diam semuanya, pinta Bu Amel seketika semuanya terdiam. Baik, apa ada yang perlu ditanyakan? Tanya Bu Amel. Saya Bu, maaf, apa kamu anak pemilik perusahaan ternama di kota ini? Tanya salah satu murid perempuan, sebut saja Intan. Iya, jawab Amanda singkat. Semua yang ada di kelas itu pun syok, karena tak biasanya anak pemilik perusahaan sekolah di swasta. Karena mereka biasanya sekolah di tempat yang lebih elit lagi sekolahannya. Sedangkan sekolah yang kini Amanda tempati masih berada di kelas menengah. Ibu rasa sudah cukup ya perkenalan ini. Silakan Amanda bisa duduk di sebelah Intan, ucap Bu Amel sambil menunjukkan ke arah bangku Intan. Baik Bu, terima kasih Bu, ucap Amanda lalu ia segera menuju ke bangku. Astaga, aku gak nyangka bisa satu kelas bahkan duduk sebelahan sama kamu, ucap Intan bahagia. Ia menyambut kedatangan Amanda dengan sangat hangat. Tak hanya Intan tetapi teman kelas yang lainnya juga menyambutnya dengan hangat. Amanda sangat bersyukur karena dirinya merasa nyaman berada di kelas itu. Teman-temannya pun sangat welcome dengannya, tak seperti saat ia masih SD dan SMP. Di sisi lain, aku membayarnya 100.000 bagaimana? Tawar seorang lelaki yang duduk di depan Rika di sebuah resto. 100.000? Murah sekali, naikkan lagi lah, saut Rika. 150 deh gimana? Tanya lelaki itu, sebut saja Agus. Enggak,
Masih kemurahan, jawab Rika. 200? Enggak. 250? Enggak. Udah 400 dah. Enggak ah, usah lah. Mending gak usah. 500? Enggak, udah aku cabut dulu. Gak punya banyak waktu. Tawaran terakhir deh ini, 800 gimana? Boleh deh. Transfer dulu uangnya ke rekening ini, nanti aku kirim, jawab Rika sambil mengarahkan ponselnya ke Agus. Bentar, saut Agus. Dalam sekejap uang tersebut berhasil masuk ke rekening Rika. Ia langsung mengirimkan 2 foto vulgar Amanda ke ponsel Agus. Lah, dikit banget dapatnya cuma 2 foto doang, ucap Agus tak terima. Ya kalau mau transfer 200 lagi, dapat 1 foto lagi, saut Rika. Ya udahlah mana, ucap Agus tak sabaran setelah ia mentransfer ke rekening Rika lagi. Rika pun mengirimkan 1 foto yang kelihatan hot dari foto sebelumnya. Hal itu membuat Agus menganga. Ia merasa kagum dengan body goalsnya Amanda. Udah kan? Aku cabut dulu, ucap Rika lalu ia pergi meninggalkan Agus. Ternyata gampang juga ya dapetin uang 1 juta dengan modal 3 foto doang. Kenapa gak dari dulu coba? Kalau dari dulu begini kan aku jadi kaya. Batin Rika tersenyum kemenangan. Rika merasa mendapatkan sumber keuangan baru yang lebih mudah ia peroleh. Ia pun sudah memasang kamera pengintai di ponsel Amanda. Tak hanya di ponsel, tapi di kamar Amanda juga ia memasangnya. Jadi apapun yang Amanda lakukan akan terekam dengan jelas. Rika melakukan hal itu seperti itu bukan karena tak suka dengan Amanda, tetapi ia sangat menyukai uang. Jadi ia akan melakukan berbagai cara supaya ia bisa mendapatkan uang dalam jumlah banyak dan cepat. Contohnya seperti tadi, Rika memanfaatkan momen karena kedua orang tua Amanda dinyatakan meninggal. Saat Rika melihat tubuh Amanda yang berisi itu, ia merasa itu sebuah peluang baginya. Diam-diam Rika memfoto dan memvideo Amanda, dan hasil jepretannya untuk dijual ke para lelaki yang sedang bergairah haus dan akan nafsu. Dengan menjual foto dan video vulgar Amanda, Rika mendapatkan uang dengan nominal yang besar setiap foto atau videonya. Dan hal itu terjadi tanpa sepengetahuan Amanda. Waktu menunjukkan pukul 2 siang, Amanda juga sudah berkali-kali menelpon Rika. Aduh, tante mana sih kok gak diangkat-angkat teleponnya? Tadi katanya disuruh telepon, ditelepon malah gak diangkat. Maunya gimana dah? Gerutu Amanda merasa kesal dengan Rika. Kenapa ndak? Tanya Intan yang berjalan berdampingan dengan Amanda. Ini tanteku gak angkat teleponnya. Aku takut kalau belum dijemput gimana ya? Jawab Amanda. Ya kalau belum dijemput nebeng aku aja, ucap Intan. Emang gak apa-apa kalau aku nebeng? Tanya Amanda. Bolehlah. Gak boleh sama siapa emang? Lagian kan kita temenan. Jadi ya apa salahnya kalau nebengin kamu? Jawab Intan. Takut ngerepotin kamu Tan. Gak usah deh. Aku tunggu tanteku aja. Kamu barangkali mau pulang duluan gak apa-apa. Hati-hati di jalan. Saat Amanda menolak tebengan Intan. Lah kamu ini. Ya udah aku temenin sampai tantemu datang deh, ucap Intan. Boleh. Makasih ya, saut Amanda. Baru saja mereka keluar dari gerbang, ternyata Rika sudah menunggunya. Ia bersandar di samping mobil. Mata Amanda langsung berbinar saat melihat tantenya itu. Ia tak perlu capek-capek untuk menunggunya lagi. Lah, itu tante aku. Gak jadi temenin nunggu Tan. Makasih ya, hati-hati di jalan, ucap Amanda. Ah iya, ya udah deh benar. Kalau udah dijemput, kamu juga hati-hati ya, saut Intan. Amanda berjalan menghampiri tantenya sedangkan Intan melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya. Kirain tante lupa mau jemput aku, ucap Amanda setelah menyalimi tangan Rika. Enggak kok, tadi pas kamu telepon tante lagi di jalan, makanya enggak angkat teleponnya, saut Rika dengan lembut. Oh gitu. Ya udah yuk masuk ke mobil, nanti kamu pusing kelamaan kena panas, ajak Rika. Rika mengendari mobilnya dengan kecepatan sedang. Tan, aku mau tanya boleh? Tanya Amanda. Boleh, tanya aja, jawab Rika. Jalan sama mama sama papa gimana ya Tan? Tanya Amanda dengan pelan. Kamu gak usah khawatir.
semuanya udah Tante atur, jawab Rika. Syukurlah, makasih banyak Tan. Soalnya tadi teman kelasku pada nanyain, ucap Amanda. Oh ya? Ya paling mereka cuma pengen tahu aja, gak benar-benar peduli, saut Rika. Amanda langsung terdiam mendengarnya. Amanda diam seribu bahasa, ya tak bertanya lagi ke Rika. Sesampainya di rumah, Amanda langsung menuju ke kamarnya untuk beristirahat. Cuaca hari ini sangat panas, ia pun segera menyalakan AC-nya. Loh, kok gak nyala? Apa rusak ya nih AC-nya? Perasaan tadi pagi masih benar deh, gumam Amanda terheran. Amanda turun dari kamarnya mencari Rika. Tan, AC-nya di kamarku rusak ya? Tanya Amanda. Iya, tadi pas kamu sekolah ada tukang yang bersihin AC, tapi pas sudah dibersihin AC-nya gak bisa nyala lagi. Ada mesin yang rusak kayaknya, jawab Rika sambil membaca koran di depan TV. Aduh, ya udah Tan, aku mau istirahat dulu lah, ucap Amanda lalu ia kembali lagi ke kamarnya. Sesampainya di kamar Amanda, ia tetapi merasa kepanasan padahal jendela kamarnya sudah dibuka. Ia mau mandi tapi takut tubuhnya kena jamur. Panas banget sih ini kamarnya. Kalau aku di rumah pasti gak bakalan kepanasan kayak gini. Mana AC-nya cuma satu lagi, di sini pun itu rusak. Pengen pulang aja rasanya, gumam Amanda dengan kesal. Sebab tak ada cara lain, akhirnya Amanda membuka pakaiannya. Ia hanya menyisakan pakaian dalamnya saja yang membalut tubuh indahnya itu. Lega ya. Lumayan lah, ini jadi sejuk, gak gerah banget, gumam Amanda lalu ia berbaring di ranjangnya. Bagus, lanjutkan seperti itu, biar aku cepat kaya. Ucap Rika diakhiri dengan tawanya. Dan mulai sejak itu, Rika menjual foto dan video Amanda dengan nominal harga yang semakin tinggi sesuai kevulgarannya. Pada suatu hari, Rika lupa menjemputnya, tetapi Amanda tidak mau diantarkan teman-temannya. Ia lebih memilih berjalan kaki, dan pada saat ia sedang menikmati perjalanan pulangnya, ia melihat ada satu perlombaan melukis di pinggir jalan. Ia merasa tertarik dengan perlombaan itu. Jika dulu ia hobi menggambar, sekarang ia ingin mengupgrade skillnya menjadi melukis. Dengan sisa uang yang sengaja ia sisihkan, ia berhasil mendaftar lomba itu. Perlombaan pun dimulai dengan tema musim salju. Meski ini pertama kali, tapi Amanda melukisnya dengan sangat telaten. Batin Amanda merasa tegang saat pengumuman perlombaan. Dan hal yang tak disangka-sangka pun terjadi. Ternyata ia memenangkan juara satu melukis. Ia menyimpan uang hasil juaranya tadi. Lalu ia segera pulang dengan membawa lukisan miliknya. Sesampainya di rumah, Amanda melihat tantenya yang baru saja keluar dari kamar. Kau udah pulang? Tanya Rika. Udah Tan, kan ini udah waktunya pulang, jawab Amanda. Habis dari mana kamu? Kau sampai rumah jam segini? Bukannya kamu pulang jam 2? Tanya Rika. Oh ini Tan, aku tadi ikut lomba lukis di jalan. Lihat, bagus kan lukisanku? Aku juga dapat juara satu loh, jawab Amanda dengan raut wajah yang ceria. Besok lagi kalau pulang sekolah langsung pulang, jangan keluaran kayak gitu, ucap Rika dengan nada tinggi. Iya Tan, maaf, saut Amanda tertunduk. Lukisan gini doang juara satu, gak ada yang lebih bagus lagi kah? Sampai lukisan kayak gini dapat juara satu, ucap Rika saat melihat lukisan milik Amanda. Mendengar ucapan seperti itu, Amanda langsung mendongakkan kepalanya. Matanya terasa perih karena Rika tak mengapresiasinya. Padahal Amanda membuatnya dengan penuh effort, tapi itu semua tak ada harganya di mata Rika. Aku mau istirahat dulu Tan, pamit Amanda membawa lukisannya ke kamar. Dehem Rika. Sesampainya di kamar, Amanda menangis sejadi-jadinya. Ia sampai tak turun untuk makan malam karena masih merasa sakit hati dengan ucapan tantenya. Kayaknya sekarang tante udah mulai gak sayang aku. Tante berubah gak kayak dulu lagi, isak Amanda di sela-sela tangisnya. Hingga pada akhirnya ia tertidur sampai pagi hari. Keesokan harinya, Amanda sudah bersiap untuk pergi dengan Intan. Saat ia berjalan menuruni tangga, Rika menatap tajam ke arahnya. Mau kemana kamu? Tanya Rika dengan sinis. Mau ke rumah temen Tan, jawab Amanda. Kemana? Tanya Rika. Ya
Cuma main doang sih ke taman gitu, jawab Amanda. Damn Rika. Makasih Tan, aku pergi dulu, ucap Amanda. Kapan Tante ngizinin? Tanya Rika ketus. Loh, kirain tadi Tan, jawab Amanda terpotong. Masuk. Daripada buang-buang waktu buat hal gak penting, mending kamu belajar. Masuk ke kamar, jangan pergi kalau bukan urusan penting, ucap Rika dengan nada tinggi. Amanda langsung berlari masuk ke kamarnya. Ia langsung beralasan saat memberitahukan pada Intan. Sekarang Amanda mulai merasa jika hidupnya ini di bawah tekanan. Apapun itu ia harus turut dengan tantenya. Hobinya pun tidak didukung sama sekali. Hingga ia sulit untuk berkembang saat ini. Bahkan bisnis jual fotonya pun masih tetap berjalan tanpa sepengetahuan Amanda. 1 bulan berlalu. Rika mulai terlihat sifat aslinya. Jika di rumah ia tak seramah di luar. Rika seringkali menyuruh Amanda melakukan pekerjaan rumah. Seringkali saat Amanda tak sengaja melakukan kesalahan, pasti Rika marah besar kepadanya. Meskipun itu cuma kesalahan kecil, Amanda merasa tertekan. Ia menjadi tak bebas hidupnya. Apapun harus diatur oleh Rika. Ia benar-benar merasa stres dibuatnya. Suatu hari saat di sekolah, Amanda hari ini berangkat mepet waktu sekolah. Ia semalam merasa kelelahan sampai bangun lebih siang dari biasanya. Ia berlari di koridor sekolah karena takut guru yang mengajar sudah masuk dalam kelas. Tetapi sialnya saat ia menaiki tangga, ia tak sengaja menabrak lelaki yang mau turun tangga. Aduh, rintih Amanda, tubuhnya terpental ke belakang dan bukunya pun terjatuh. Makanya kalau jalan jangan cuma pakai kaki, pakai tuh mata juga, ucap lelaki itu. Maaf, gak sengaja, aku gugup, permisi, saut Amanda. Bentar, ucap lelaki itu sambil memegang lengan Amanda. Apa? Tanya Amanda. Kamu ponakannya Rika? Tanyanya. Iya, kenapa? Ada apa emang? Jawab Amanda. Gak apa-apa, aku Alek Abraham, 12 otomotif 1. Semoga kamu baik-baik aja dimanapun kamu berada. Dan semoga aja kamu gak viral di sekolah ini. Jangan banyak berulah, atau nantinya banyak yang tahu tentang kamu, ucapnya lalu pergi meninggalkan Amanda. Amanda mematung mendengar ucapan dari mulut Alek. Maksudnya gimana sih? Kok viral-viral bahasanya? Perasaan aku diem doang di sini gak banyak tingkah. Dan kenapa bisa dia tahu kalau aku keponakan Tante Rika? Batin Amanda kebingungan. Biarlah, mending masuk kelas dulu, gumamnya lalu segera berlari lagi supaya cepat sampai di dalam kelas. Di sisi lain, kenapa nyuruh Om kesini? Penting banget emang? Tanya Panji. Banget. Aku takut Om kalau beritanya sampai kesebar kemana-mana. Lebih baik kita cegah dari sekarang, jawab Alek yang menemui omnya di luar gerbang sekolah. Ia sudah izin ke guru BK untuk pulang mengambil barang yang ketinggalan, jadi pastinya aman. Apa sih, ngomong yang jelas, pinta Panji. Sambil jalan aja Om, jangan di sini terus, nanti malah dimarahin, saut Alek. Oke, saut Panji. Ia mengendarai mobilnya menjauh dari sekolah. Setelah lumayan jauh, ia bertanya lagi ke ponakannya. Gimana maksudnya? Tanya Panji yang mulai penasaran. Om kerja di Luciana Group kan? Kabar pemiliknya gimana? Tanya Alek. Iya, kerja di sana. Itu masih dirahasiakan, yang jelas soalan mereka meninggal itu hoax, hanya gosip aja, jawab Panji. Om tahu anaknya kayak gimana? Tanya Alek. Tahu namanya Amanda Luciana, tapi gak tahu sekarang kabarnya gimana. Soalnya rumah mereka tidak ditempati lagi, jawab Panji. Yang ini bukan? Tanya Alex sambil menyerahkan ponsel yang berisi foto vulgar Amanda. Seketika mata Panji membelalak. Ia terkejut karena anak pemilik perusahaan ternama seperti itu. Fotonya dapat dari mana kamu? Tanya Panji. Teman ngasih ke aku. Dia beli foto sama videonya di sebuah web. Dan Om tahu siapa yang mengambil fotonya ini diam-diam? Jawab Alek. Siapa emang?
Rika selingkuhan papa dulu. Hah? Berarti dia dijebak. Iya, dia dijebak. Rika memanfaatkan kematian orang tuanya Amanda, dan tanpa sepengetahuan Amanda, ternyata Rika menjual tubuhnya secara online, Om. Tahu kan, kalau jejak digital itu susah hilang. Iya ya, Om tahu. Tapi ini masalahnya gimana cara berhentinya? Cara berhentinya itu gimana? Kalau secara terang-terangan ya pastinya susah dong, dan gak mungkin juga bisa berhasil. Nanti aku kasih Om linknya, Om. Om kan bisa ngertas kan? Please Om, tutup aja semua akses linknya yang buat Rika. Kamu kayaknya menggebu-gebu banget, kenapa? Suka ya sama Amanda? Padahal kamu gak pernah sama sekali peduliin temen cewek kamu lo dari dulu. Bukan suka Om, cuma masih dendam aja sama Rika. Dia manusia berarti iblis, bakalan ngelakuin segala cara Om biar bisa dapat uang, dan uang itu sumber kelemahannya. Aku juga gak yakin kalau Amanda diperlakukan baik di rumahnya. Yaudah, kamu yang tenang, biar nanti Om bantu tutup webnya. Makasih ya Om. Aku mau balik ke sekolah lagi Om, mumpung masih jam 9. Oke. Setelah mengutarakan rasa kekhawatirannya pada Om Panji, akhirnya Alek bisa bernafas dengan lega. Yang perlu dilakukannya saat ini adalah menjaga Amanda dari jarak jauh. Meskipun itu terlalu sulit, tapi Alek akan terus berusaha menjaganya. Sementara itu di sisi lain, akhirnya aku kaya. Aku kaya. Gak sia-sia aku adopsi dia. Gak perlu repot-repot capek-capek kerja lagi deh. Tinggal save gambar, masukkan di link, terus udah beres. Tinggal tunggu ada yang beli aja. Bahagianya aku, ucap Rika sambil memandangi saldo di aplikasi ponsel miliknya. Tring, bunyi notifikasi pesan masuk. Uang gajianku mana? Secarik pesan singkat yang dikirim oleh Randy. Rika langsung bad mood kalau melihat pesan itu. Iya nanti, belum juga tanggal 15. Balas Rika. Tanggal 30 kemarin belum dibayar, nanti tanggal 15 berarti double. Awas aja kalau telat lagi. Aku bocorin semua rahasia kamu, kata Randy mengancamnya. Ya silakan aja. Toh kalau viral yang viral Amanda bukan aku. Balas Rika. Kamu pikir kamu aman? Balas Randy. Berisik. Balas Rika singkat lalu ia menaruh ponselnya di meja. Jujur saja saat ini Rika juga takut kalau dirinya juga ikutan ketahuan. Apalagi yang memegang kendali linknya itu Randy, teman kerjanya dari dulu. Rika sampai menggigit bibir bawahnya yang merasa gugup dan sangat kepikiran tentang omongannya Randy. Awas kamu Ren berani macam-macam sama aku, gumam Rika. Di sisi lain, ayo Minda, abis ini ajak Intan. Aku gak bisa Intan, gak dibolehin tanteku, jawab Amanda. Lah, kenapa gak boleh sih? Kamu udah SMK lu bukan anak SD. Gak dibolehin karena apa emang? Tanya Intan penasaran. Adalah pokoknya. Tapi gak apa-apa kok, aku menikmatinya, tenang aja, jawab Amanda. Bohong. Aku tahu kamu aslinya sedih pengen bebas juga kayak aku kan. Cuma kehalang tantemu, jadi kayak gini. Kalau misalkan itu menurutmu gak wajar, coba cerita ke aku. Aku bakalan bantu kamu keluar dari zona merah itu. Aku gak janji sih, tapi aku bakal ngusahain, ucap Intan dengan sangat tulus. Hati Amanda tersentuh mendengar penuturan itu. Akhirnya ia mendapat sedikit harapan dari teman sebangkunya. It's okay, kalau kamu gak mau cerita gak apa-apalah. Berarti kamu baik-baik aja dan menikmatinya, ucap Intan karena Amanda tak kunjung bercerita. Aku bakalan cerita, tapi jangan di sini. Nanti aja pulang sekolah di taman belakang, saut Amanda. Beneran? Oke, nanti kita ke sana, ucap Intan. Singkat cerita, hari ini pulang sekolah lebih awal karena ada rapat guru, jadi jam 12 siang sudah bisa diperbolehkan pulang. Amanda dan Intan langsung menuju ke taman belakang sekolah. Mereka duduk di bawah pohon yang rindang yang terdapat 2 ayunan dan sebuah danau kecil di depannya. Jadi gimana ceritanya? Tanya Intan yang sudah tak sabar mendengarkan ceritanya. Kamu tahu kan berita tentang orang tuaku yang meninggal itu?
Terus? Sejak kematian orang tuaku, aku diasuh oleh tanteku. Namanya Rika Safina, yang biasa dipanggil aja Tante Rika lah. Awalnya dia mengadopsi aku, dia baik, pengertian, penuh kasih sayang, dan sampai aku merasa nyaman di dekatnya. Di rumah itu ada pembantu, cuma pembantu itu gak diizinin masuk ke kamarku buat beresin. Padahal ruangan yang lainnya itu diberesin sama pembantu itu. Udah berjalan 1 minggu, kasih sayangnya semakin hilang. Di rumah juga aku sering dimarahin kalau aku gak sengaja buat salah sedikit pun. Aku ngerasa kasih sayangnya udah memudari itu pas pertama kali tanteku gak jemput aku pulang sekolah. Soalnya pas itu kan aku pulang, aku lihat di pinggir jalan itu ada yang ngadain lomba nulis. Terus aku nyoba ikut dan aku dapetin juara 1. Kamu tahu apa responnya pas aku bilang ke tanteku? Intan menggeleng. Dia memarahiku karena pulang terlambat, dan katanya lukisanku itu jelek, gak pantas dapat juara 1. Besar harapanku itu aku pulang disambut hangat, terus dia minta maaf karena gak bisa jemput. Tapi kenyataannya malah aku yang kena marah. Tanteku juga gak jelasin kenapa gak jemput. Sejak itu sekarang aku gak pernah dijemput sekolah lagi. Kalau diantar ya masih sering sih. Oh gitu. Terus gimana lagi? Terus kemarin pas aku mau pergi sama kamu, tanteku tajam banget ngeliatin ke arahku terus. Tante tanya mau kemana, pas aku jawab mau main sama teman, dia langsung marah. Gak ngebolehin aku main keluar, mending belajar aja biar pinter katanya. Gak hanya itu sih, tapi setiap aku izin buat berangkat ekskul, latihan lukis, musik, pasti gak dibolehin. Gak tahu alasannya apa. Dia juga gak mau tahu kalau aku kesusahan. Yang dia tahu cuma ngasih uang ke aku, entah itu cukup atau enggak, dia gak peduli. Ya pokoknya gitulah. Kasian ya kamu jadi gak bebas gara-gara tantemu itu. Terus kalau kamu pengen beli jajan gimana? Ya pesan online, nanti dianterin sampai rumah. Itu pun harus izin dulu sama tante, boleh beli apa enggak. Kalau harganya di atas 30 ya gak dibolehin beli. Lah segitunya, buat jajan juga split itu. Ya emang gitu, aku mau pulang ke rumah aku bentar juga gak dibolehin. Padahal aku mau ambil tabungan buat pegangan. Emang uangmu ditabung di mana? Ya, ada yang di celengan, ada yang di ATM. Tapi aku gak tahu sandi ATM-nya berapa. Aku gak pernah tanya soal ATM-nya. Soalnya yang pegang orang tua aku. Cuma itu khusus ATM-ku. Aku capetan kalau gini mulu. Tanteku kalau nyuruh harus banget dikerjain. Dia gak tahu, gak mau peduli posisiku lagi, ngapain aja. Aku capetan, pengen pulang ke rumahku aja hidup sendiri. Sabar ya. Aku tahu ini berat, tapi aku yakin kamu pasti kuat. Pasti bisa ngejalaninya. Nanti aku coba tanya ke mamaku enaknya gimana. Sabar ya. Iya, makasih ya udah mau bantuin aku. Aku gak tahu mau cerita ke siapa lagi. Sama-sama. Yaudah yuk pulang, aku traktir jajan deh. Mau gak? Emang gak keberatan, gak ngerepotin kamu? Enggak, tenang aja, aku kan bukan tantemu yang pelit itu. Aku beruntung punya teman sebaik kamu. Kita harus bersama selamanya ya. Iya, janji. Janji. Keduanya menautkan jari kelingking mereka sebagai tanda perjanjian. Intan mengambil sepeda motornya terlebih dahulu, sedangkan Amanda menunggunya di depan gerbang. Keduanya berboncengan keliling kota menikmati momen itu. Meski Amanda tak terbiasa panas-panasan naik motor, tapi ia sangat bahagia sekarang. Ia seperti menemukan kebahagiaannya lagi setelah sekian lama. Intan memarkirkan kendaraannya di sebuah kafe. Ia memesan 2 gelas jus dan beberapa makanan berat lainnya. Setelah memesan, mereka mencari tempat duduk yang nyaman. Sambil menunggu pesanannya datang, mereka ngobrol-ngobrol sampai tertawa terbahak-bahak karena cerita mereka yang lucu. Kayak ada suara Amanda di sini, batin Rika sambil melihat ke arah sekitar. Amanda dan Intan tertawa lagi. Ngapain itu anak di sini? Bukannya masih jam pelajaran? Batin Rika menatap tajam ke arah Amanda. Kamu liatin siapa sih? Tajam banget lihatannya.
Tanya seorang lelaki di depannya. Enggak liatin siapa-siapa kok, jawab Rika dengan gugup. Yuk pulang, aku ada urusan, ajaknya. Iya yuk. Rika pergi meninggalkan kafe itu bersama dengan lelaki. Itu kayaknya tantemu deh ndak? Ucap Intan yang melihat keduanya berjalan keluar. Mana? Tanya Amanda. Itu yang mau keluar kafe, jawab Intan. Waduh, iya itu tante Kuntan. Aduh, gimana nih kalau aku dimarahi gimana ya? Tadi dia lihat aku di sini gak ya? Gumam Amanda ketakutan. Udah tenang-tenang, gak usah dipikirin. Nanti aku anterin sampai rumah, ucap Intan berusaha menenangkannya. Iya Intan, semuanya pasti baik-baik aja kok, saut Amanda. Silakan kak pesanannya, ucap pelayan itu. Terima kasih, jawab mereka kompak. Dah, makan dulu aja. Yang penting perut kamu kenyang dulu, ucap Intan. Iya, saut Amanda. Setelah selesai makan, sesuai ucapannya tadi, Intan mengantarkan Amanda sampai di depan rumah. Tak hanya Amanda yang deg-degan, tetapi Intan juga sama deg-degannya. Aku kok takut ya? Gumam Amanda. Gak apa-apa, udah anggap aja angin lewat. Kalau kamu dimarahin, kalau kamu kenapa-kenapa, telepon aku ya, saut Intan. Amanda mengangguk, ia mulai melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah. Ceklek, pintu utama berhasil dibuka. Kosong. Tak ada siapapun di rumah. Amanda berpikir jika tantenya itu belum pulang. Ia buru-buru masuk ke kamarnya. Tetapi saat ia baru menyentuh anak tangga, tantenya memanggilnya dengan lantang. Amanda! Memanggil Rika dengan suara yang sangat keras. Sampai Intan yang ada di luar rumah pun terkejut. Iya Tan, kenapa? Saut Amanda. Intan pun tak jadi pergi. Ia memilih untuk menunggunya sambil memasang perekam suaranya. Habis dari mana kamu? Tanya Rika. Pulang sekolah Tan, jawab Amanda. Bohong. Sekolah kamu kan pulang jam 2. Ini baru jam setengah 2 kamu sudah sampai rumah, sangkal Rika. Hari ini ada rapat guru Tan, jadi pulangnya lebih awal biar gak ganggu rapatnya, ucap Amanda berusaha memberinya penjelasan. Bohong, tante gak percaya sama kamu. Kamu tadi di kafe kan? Jawab jujur Amanda, saut Rika dengan lantang. Iya, jawab Amanda dengan suara pelan. Plak. Tamparan keras mendarat di pipi kiri Amanda. Intan yang ada di luar gerbang pun syok saat mendengarnya. Ia sampai menutup mulutnya yang menganga. Amanda menahan rasa nyeri di pipinya. Kamu disekolahin bener-bener malah bolos sekolah. Bagus kayak gitu, ha? Iya, seneng kamu udah bolos kayak gitu, tanya Rika. Aku gak bolos Tan. Tadi emang udah pulang dari jam 12, terus baru ke kafe itu sebelum pulang, saut Amanda berusaha membela dirinya sendiri. Alah, emang tante pernah ngizinin kamu buat liar main di luaran sana, ha? Tan, please, aku udah gede. Aku juga bosan kalau di rumah terus. Lagi pula aku main kan gak setiap hari. Dan baru tadi aku main di luar. Selebihnya kan aku di rumah terus Tan. Aku juga butuh teman, butuh refreshing. Aku pusing di rumah terus kayak gini. Oh, udah bisa ngelawan ya kamu sekarang, ha? Asal kau tahu, tante udah bekerja keras demi menghidupi kamu, diri tante sendiri, dan Bitija. Jadi kamu harusnya sadar diri kalau kamu di sini tuh cuma numpang hidup doang. Harusnya kamu tuh bersyukur masih ada yang peduli sama kamu, mau bantuin kamu sekolah, mau ngasih tempat tinggal yang nyaman buat kamu. Kurang apa lagi tante selama ini, ha? Maaf ya tante, bukannya aku gak sadar diri, tapi aku juga bisa hidup mandiri. Gak apa-apa kok aku di rumah sendirian. Gak apa-apa aku gak punya teman hidup, gak punya orang tua. Tapi meski orang tuaku udah gak ada, mereka tetap ada di sisiku. Oh ya, tante, dari awal aku gak minta buat diadopsi tante. Hal itu terjadi secara tiba-tiba saat kecelakaan tante datang kepada aku. Dan sekarang tante nyalain aku karena udah capek kerja keras. Kalau tante udah tahu nyari uang itu capek, gak usah adopsi aku Tan, daripada akhirnya begini. Kurang ajar kamu. Plak. Rika memanas mendengar pernyataan yang keluar dari mulut Amanda. Ia pun menamparnya berkali-kali, sampai sudut bibir Amanda mengeluarkan darah dan wajahnya pun banyak lebam. Udah puas kamu nampar aku Tan? Tampar lagi kalau belum, saut Amanda dengan nada tinggi. Ia capek menahan amarahnya dari tadi. Kenapa diam? Tante capek kan karena ngurus aku? Tampar lagi aja aku Tan, biar aku bisa sadar diri.
Atau sampai gak sadarkan diri? Gak apa-apa, lakuin aja sepuas tante. Yang penting tante bahagia. Bentak Amanda meluapkan amarahnya. Kamu memang anak yang kurang ajar, Amanda. Kamu pantas mendapatkan ini, saut Rika. Rika kembali menyerang Amanda. Ia berkali-kali menampar pipi Amanda, bahkan kepalanya sengaja dibenturkan di tembok. Dan ia pun mencekik leher Amanda dengan sangat kuat. Cukup, tante. Lepaskan. Rintih Amanda yang merasa nyawanya akan melayang saat itu juga. Wajah Amanda terlihat membiru. Rika langsung melepaskan cengkramannya lalu ia pergi dari rumah. Entah kemana perginya Rika, tak ada yang tahu. Intan yang sudah tak mendengar kebisikan lagi segera pergi dari tempat itu sebelum ia ketahuan. Astaga, benar-benar keterlaluan kamu, Rika. Batin Bitija yang memperhatikannya dari kejauhan. Kejadian tadi pun terekam dengan jelas di ponsel Bitija. Meski umur Bitija sudah 50 tahunan, tapi ia masih lancar menggunakan ponselnya. Itu semua berkat anak dan cucu yang mengajarinya supaya memudahkan jika terjadi sesuatu. Bitija segera menelpon ambulan untuk membawa Amanda ke rumah sakit terdekat. Tak lama kemudian, ambulan sudah sampai di depan rumah. Suara siren ambulan terdengar mengerikan di telinga. Apalagi kondisinya Amanda sudah tak karuan seperti ini. Intan yang sudah sampai di rumahnya pun khawatir akan dirinya Amanda. Ia berjalan mondar-mandir di depan ruang tamu. Kamu kenapa sih, nak? Dari tadi ibu perhatiin mondar-mandir mulu. Ada apa emang? Tanya Fitri, ibu dari Intan. Ibu, ayah mana, Bu? Tanya Intan. Ya di kantor dong, masih kerja. Kenapa sih tumben jam segini nanyain ayah? Jawab Fitri. Intan menyarankan ibunya untuk duduk bersebelahan di kursi depan TV. Bu, tolong Bu, Amanda butuh bantuan kita. Dia disiksa sama tantenya tadi, Bu. Kalau ibu gak percaya, ibu dengerin rekaman ini. Ucap Intan yang memutarkan 2 rekaman yang ia ambil saat Amanda bercerita tentang tantenya di belakang sekolah. Dan tadi saat ia mengantar Amanda pulang ke rumah. Fitri mendengarnya dengan seksama. Hatinya berdegup kencang saat ia mendengar Amanda ditampar oleh tantenya. Segala galak dirinya tetapi ia tak pernah menampar anaknya sendiri. Astaga, gak bener ini. Dia bukan manusia lagi tapi iblis. Cepat kamu telepon dia, tanyain dia ada di mana. Ucap Fitri menggebu-gebu setelah mendengar rekamannya. Iya, Bu, saut Intan lalu ia segera menelpon Amanda. Sedari tadi ponsel Amanda terus berdering. Sudah ada puluhan kali Intan menelponnya, tapi tak kunjung diangkat. Sesampainya di rumah sakit, Amanda langsung dibawa ke ruang IGD supaya segera ditangani. Bitija memeluk erat ransel Amanda. Maafkan Bibi, nak. Bibi gak bisa bantuin kamu. Batin Bitija menyesal, matanya berlinang air mata. Bitija duduk di kursi yang ada di luar ruangan. Amanda di mana, Nek? Gimana keadaannya? Tanya Alek cucu Bitija. Amanda di ruang IGD masih ditangani. Semoga bisa selamat, jawab Bitija. Pegik Alek frustasi sambil mengacak-acak rambutnya. Om, gimana ini Om, sudah ditutup belum situs webnya? Tanya Alek mengirim pesan singkat ke Panji. Aman, yang pegang situsnya temennya Om. Kamu gak usah khawatir. Jagain Amanda, jangan sampai kecolongan lagi, jawab Panji membalasnya. Alek duduk melamun di samping neneknya. Ia merasa gagal menjaga Amanda. Tadi kronologinya gimana, Nek? Tanya Alek dengan suara pelan. Panjang kalau diceritain. Kalau kamu mau nenek kirim videonya, jawab Bitija. Kirim aja nih semuanya, jangan dipangkas, pinta Alek. Alek memutar video yang baru saja dibagikan oleh neneknya itu. Sampai tak terasa air mata Alek mengucur deras di pipinya. Sesakit itu ya jadi kamu, Amanda, buatin Alex saat melihat videonya. Ponsel Amanda berdering lagi. Bitija segera merogohnya di dalam tas. Siapa yang telepon, Nek? Tanya Alex. Intan, temannya mungkin, jawab Bitija. Sini, Nek, biar Alex yang angkat teleponnya, pinta Alex. Bitija menyerahkan ponsel itu ke cucunya. Halo, sapa Alex. Diangkat mah tapi suaranya cowok.
ucap Intan ke ibunya. Gak apa-apa, tanya aja Amanda di mana, pinta Fitri sambil fokus mengendarai mobilnya. Amanda, kamu di mana? Tanya Intan. Aku Alek. Amanda di rumah sakit Hermina, masih di dalam IGD, jawab Alek. Oke, aku ke sana, saut Intan singkat, lalu setelahnya ia menutup teleponnya. Fitri menancapkan gasnya lagi menuju ke rumah sakit Hermina. Bilang ke ayah kalau kita lagi di rumah sakit Hermina, ucap Fitri. Iya bu, saut Intan. Di sisi lain, sial kelepasan aku. Kalau dia mati bisa dipidana nih aku. Batin Rika frustasi sampai memukul setir mobilnya. Aku harus menghubungi Randy, dia pasti mau menolongku. Batin Rika menemukan ide cemerlang. Ia pun langsung menelpon Randy. Tak lama kemudian telepon itu berhasil terhubung. Randy meminta Nyunuk datang saja ke rumah. Sesampainya di rumah Randy, butuh bantuan apa lagi? Tanya Randy to the point. Jangan bilang ke siapapun kalau aku di rumahmu. Lindungi aku dari segala mara bahaya yang datang kepadaku, pinta Rika. Malas gak ada tip, saut Randy. Berapa total gajimu yang belum aku bayar? Tanya Rika. 30 juta, jawab Randy. Mahal banget sih, ucap Rika. Ya emang segitulah, aku emang mahal. Lagian pendapatanmu juga kan sampai ratusan juta. Murah lah segitu, gak ada apa-apanya. Itu juga udah aku turunin karena harga teman, saut Randy. Tahu dari mana kamu kalau sampai ratusan juta omsetnya? Tanya Rika terkejut karena Randy mengetahui penghasilannya. Bener kan? Ucap Randy balik bertanya. Iya bener, tapi tahu dari mana? Tanya Rika penasaran. Gak perlu tahu, cepet kirim uangnya, jawab Randy. Iya ya, sabar. Tuh, udah aku lebihin 5 juta buat jaminan aku di sini, ucap Rika. 5 juta doang, mending aku bocorin ke polsek dah kalau 5 juta. Segitu juga gue ada, saut Randy. Terus berapa, 20 juta gitu? Tanya Rika. Bolehlah 20 juta, jawab Randy. Gila, mau meras aku ya kamu? Bentak Rika. Ya udah sih, kalau nggak mau juga nggak apa-apa, tinggal jawab aja kalau ada yang tanya. Gampang kan? Lagian nggak usah banyak tingkah deh kamu. Udah tahu nggak punya siapa-siapa di sini masih aja belagu. Ngerasa udah lebih kaya dari yang lainnya ya? Sampai belagu kayak gitu, ucap Randy memancing Rika. Berisik. Ya udah ya, aku transfer nih 20 juta. Awas aja kalau di sini nggak aman, saut Rika. Ya aku juga nggak menjamin sih, tergantung kamunya gimana ngadepinya, ucap Randy. Apa? Pekik Rika terkejut dengan ucapan Randy. Ia merasa dibodohi. Sekarang uang yang ada di ATM-nya hanya tersisa kurang lebih 50 jutaan. Rika yang merasa sebal, ia masuk ke kamar tamu di rumah Randy. Randy sengaja membeli rumah itu untuk dirinya sendiri. Jadi meski Rika ikut tinggal bersamanya, tidak bakalan ada yang merecokinya. Intan dan Fitri sudah sampai di rumah sakit. Ia langsung pergi ke ruang IGD. Di sana ada Bitija, Alek dan Panji yang sedang berunding sangat serius sampai tak menyadari keadaan Intan dan ibunya. Kita harus kumpulin semua buktinya jadi satu. Kita juga harus geledah seisi rumahnya, cari kamera tersembunyi itu, ucap Panji. Aku juga punya buktinya kak, ucap Intan tiba-tiba yang membuat mereka semua menatap ke arahnya. Kamu? Tanya Panji dengan suara pelan. Aku Intan, teman dekat Amanda. Aku punya bukti rekaman suara gimana perlakuan tantenya ke Amanda kak, jawab Intan. Oke. Kirim ke nomor kakak, ini nomornya, ucap Panji. Iya bentar, saut Intan. Tak lama kemudian Intan berhasil mengirimkan suara rekamannya ke nomor Panji. Udah. Kalau boleh tahu lengkapnya gimana kak? Tanya Intan. Nanti aku kirimkan videonya. Video ini diambil sama nenek aku. Panggil aja Bitija. Jangan ada yang tahu tentang ini selain kita, jawab Panji. Oh ya, salam kenal nek. Aku Intan. Ini yang di belakang ibuku namanya Fitri, ucap Intan memperkenalkan diri. Salam kenal semuanya, ucap Fitri memberi salam. Iya, salam kenal juga, saut mereka kompak. Mereka berlima mengobrol dengan sangat serius untuk menentukan rencana kedepannya seperti apa. Di tengah keseriusan perbincangan mereka,
Tiba-tiba ada notifikasi pesan masuk di ponsel Panji. Tring. Target ada di rumahku. Mau diapain ini? Secarik pesan singkat yang dikirim Randy untuk Panji. Jagain dulu, jangan sampai kabur. Blokir semua situs web yang menyebarkan foto dan video Amanda. Beri ancaman juga sekalian bagi yang belum menghapusnya di galeri. Balas Panji. Siap bos, aman. Balas Randy. Mereka pun melanjutkan perbincangannya lagi sambil menunggu Amanda ditangani. Loh, ada apa ini? Kenapa pada marah-marah ke aku? Gumam mereka bertanya-tanya. Ia mendapat spam chat dari para customernya. Mereka komplain karena tidak bisa membuka linknya lagi. Dentingan notifikasi pesan di ponsel Rika tiada hentinya. Bahkan ada beberapa dari mereka yang mau uangnya kembali karena belum melihat linknya sudah tak bisa dibuka. Randy! Pekik Rika memanggilnya. Tak ada sautan apapun dari Randy. Rasain. Enak kan rasanya? Gumam Randy yang berada di luar rumah. Ternyata setelah mengeblok semua situs webnya, Randy mengemasi pakaiannya lalu ia segera pergi meninggalkan rumah itu. Tak lupa pula ia kunci rumah dengan gerbangnya berkali-kali lipat. Bahkan Randy sampai mengaktifkan gerbang kawat listrik di rumahnya supaya Rika tak bisa keluar dengan bebas dari rumah Randy. Randy pulang ke rumah orang tuanya yang dekat dengan sungai. Ia sengaja tak memberitahu orang tuanya jika dia akan pulang. Sebelum pulang ke rumah, ia membeli berbagai macam makanan dan jumlah yang sangat banyak. Ia sampai di rumahnya pada pukul 7 malam. Tok tok tok. Sebentar, sautnya dari dalam. Pak Ahmad membukakan pintu. Betapa terkejutnya ia saat melihat anaknya pulang. Anakku, panggil Pak Ahmad. Ia langsung memeluk erat putra kesayangannya. Bapak, saut Randy yang membalas pelukan ayahnya juga. Kenapa kamu gak ngabarin kalau mau pulang sih? Ucap Pak Ahmad kesal dengan putranya. Gimana mau ngabarin? Kan ponsel bapak rusak, saut Randy. Oh iya ya, ya udah ayo masuk kita makan bersama yuk langsung, ajak Pak Ahmad. Iya Pak, ini Randy juga bawain banyak makanan, ucap Randy. Pas banget di sini juga lagi ada tamu. Bapak ngerasa gak enak gak bisa kasih mereka makan enak, saut Pak Ahmad. Tamu? Siapa Pak malam-malam gini bertamu? Tanya Randy kebingungan. Ayo masuk aja, ajak Pak Ahmad. Loh, kayak kenal deh. Kayak pernah lihat. Tapi di mana ya? Batin Randy yang melihatnya dari belakang. Nak, kenalin ini Randy putra kesayangan bapak, ucap Pak Ahmad mengenalkan Randy ke sepasang suami istri itu. Loh, Pak Andi, Bu Lestari, kok kalian ada di sini? Pekik Randy terkejut karena kabarnya mereka dikabarkan meninggal dunia karena tak meninggalkan jejak apapun di hari terakhir kecelakaannya. Randy ya, teman Panji? Tanya Andi yang sama terkejutnya. Iya Pak, saya Randy, jawab Randy. Loh, kamu kenal mereka nak? Tanya Pak Ahmad bingung. Kenal Pak, mereka pemilik perusahaan ternama di kota ini. Kebetulan Randy punya teman yang kerja di perusahaan mereka. Randy juga biasa dimintai bantuan sama mereka buat ngeretas data penyusup, jawab Randy menjelaskan. Ya, gak tahu nah, bapak gak paham. Ya udah yuk, lanjut lagi makannya, baru nanti ngobrol, ajak Pak Ahmad. Setelah mereka selesai makan, Pak Ahmad dan Lestari tidur terlebih dahulu, sedangkan Andi dan Randy mengobrol di ruang tamu. Pak, gimana ceritanya kok bisa sampai di sini? Bukannya kalian? Tanya Randy yang terpotong. Iya, saya dan keluarga memang kecelakaan. Tapi pas itu hanya saya dan istri saya yang jatuh ke sungai. Sedangkan Amanda dia aman. Karena saat itu arusnya deras, jadi saya sama Lestari ke bawah arus sampai pada akhirnya Lestari kelelahan dan saya harus terus membawanya berenang sampai ke daratan. Tapi sialnya arusnya masih sangat kencang, jadi agak susah untuk menepi. Dan pada saat itu saya bisa membawa ke tepi sungai sampai di daratan. Saya pingsan di samping istri saya. Tapi pas bangun
tiba-tiba ada di dalam rumah ini. Saya beruntung dan banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena udah nyelamatin nyawa istri dan saya. Kalau tidak ada Bapak mungkin kita sudah gak ada. Nah, sudah beberapa bulan saya di sini ikut kerja serabutan biar dapat uang. Soalnya barang berharganya di dalam mobil. Gak tahu masih ada apa enggak. Sambil kumpulin uang juga buat pulang ke rumah. Ya, saya rindu sekali dengan anak semata wayang saya. Semoga dia baik-baik saja di sana, ucap Andi bercerita panjang lebar. Dek. Randy merasa bersalah mendengar kalimat Andi yang terakhir. Karena tersebarnya foto dan video Amanda ada campur tangan Randy, meski ia hanya membuatkan websitenya saja. Saya bakalan bantu Bapak pulang ke rumah, tapi gak sekarang, Pak, ucap Randy. Iya, kapanpun itu saya siap menunggunya. Makasih ya, kalian semua orang baik, ucap Andi sambil menepuk pundak Randy. Keesokan paginya, Randy mendapat kabar jika Amanda terus memanggil kedua orang tuanya. Mau tidak mau Randy segera mempersiapkan barang bawaannya. Ia memberitahu kepada ayah dan orang tua Amanda. Tetapi Randy tak memberitahu akan ke rumah sakit. Randy mengendarai mobil itu dengan kecepatan sedang. Untung saja jalanan lancar jadi tidak membutuhkan waktu yang begitu lama untuk sampai di sana. Sesampainya di rumah sakit mereka kebingungan karena ternyata orang tua Amanda masih hidup. Ada apa ini, Ren? Panji? Kenapa pada di sini? Tanya Andi. Silakan, Pak. Masuk aja ke dalam. Jawab Panji memberinya jalan untuk masuk ke ruang inap putrinya. Astaga, Amanda! Pekik mereka. Andi dan Lestari panik. Ia langsung mendekap tubuh Amanda yang terbaring lemah di atas berangkar. Amanda, sayang, bangun nak. Mama sama papa di sini. Ucap Lestari dengan suaranya yang terdengar gemetar. Amanda, bangun. Putri kecil harus tetap sehat, kuat. Masa lama gini sih? Bangun nak. Katanya mau jadi wanita kuat kayak mama. Ayo bangun. Ucap Andi. Bangun sayang. Kamu masih sayang mama sama papa kan nak? Kalau sayang bangun ya nak. Jangan tinggalin kita. Maaf kalau mama sama papa udah ninggalin kamu sendirian lama. Mama bakal ceritain semuanya kalau kamu bangun ya nak. Gak apa-apa kalau kamu marah sama kita. Yang penting kamu bangun dulu yuk nak. Jangan tidur terus. Ucap Lestari, tubuhnya terasa lemas melihat anaknya terbaring di atas berangkar. Semua yang melihatnya pun ikut merasakan sedih. Mama, Papa, panggil Amanda dengan suara pelan. Ya nak, kita di sini, saut Andi. Tante Rika, ucap Amanda. Kenapa nak? Ada apa dengannya? Tanya Lestari dengan bingung. Jahat, jawab Amanda yang terdengar lemah. Maksudnya? Aku sayang kalian. I love you, Ma. Pa. Ucap Amanda terbatas sebelum mengembuskan nafas terakhirnya. Trit. Alat mendeteksi jantung itu pun bergaris lurus. Manda! Pekik orang tua Manda dengan kompak. Jeritanya terdengar pilu. Tak hanya orang tua Manda yang menangis, tetapi Intan, Fitri, Bitija, Alek, Panji dan Randy juga ikut meneteskan air matanya. Bitija memanggil dokter untuk segera datang ke ruangan itu. Ternyata kematian Amanda karena kehabisan nafas dan ada pembuluh darah di otak yang pecah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap dokter itu. Tidak. Pekik Lestari, lalu setelahnya ia pun langsung pingsan. Malam harinya, suara siren polisi mendekat ke rumah Randy. Rika yang masih tertidur nyenyak pun panik saat mendengarnya. Aduh, gawat. Ada polisi lagi. Mau ngumpet di mana nih aku? Ucap Rika dengan panik. Saat Rika hendak berlari ke pintu belakang, ia sudah ditodong pistol di belakang kepalanya. Berhenti, atau Anda akan saya tembak.
pekik polisi itu. Sontak Rika langsung mematung di tempatnya. Ia hanya bisa pasrah saat para polisi itu mengepung lalu membawanya ke Polres. Rika tertangkap atas kasus pembunuhan, penggelapan dana, pelecehan, dan pencemaran nama baik karena bukti yang mengarah kepadanya sangat kuat, dan ia dipenjara selama seumur hidup. Dan saat dipenjara pun Rika hanya diam. Konon kata ahli psikolog, Rika telah mengalami depresi saat dikurung di rumah Randy. Keesokan paginya, proses pemakaman Amanda berjalan dengan lancar. Barang-barang yang ada di rumah Rika sudah berhasil dipindahkan ke rumah sebelumnya. Saat Lestari memeluk tas kesayangan anaknya, ia tak sengaja mencari kertas yang bertuliskan alamat tempat tinggal seseorang. Lestari meminta asisten dan supir pribadinya itu untuk menjemput ibu-ibu sesuai dengan alamat tadi. Berkat kebaikannya, Bu Fatima mendapat tempat tinggal yang lebih layak dari sebelumnya. Lestari memintanya untuk tinggal di rumah bersamanya. Tak hanya Bu Fatima, tetapi Pak Ahmad dan Randy juga diminta untuk tinggal di rumahnya. Sedangkan Bitija, ia kembali ke rumahnya semula dan tinggal bersama anak dan cucunya. 1 tahun kemudian, keadaan keluarga Andi dan Lestari sudah membaik. Mereka sudah mengikhlaskannya dan berusaha berdamai dengan keadaan. Kini usahanya pun semakin berkembang pesat dan ia juga memiliki banyak cabang di daerah lain. Randy dan Panji pun menjadi pewaris perusahaan karena hanya mereka lah yang bisa dipercaya, sebab Andi dan Lestari tak memiliki keturunan lagi. Dan akhirnya ceritanya pun selesai. Oke, ceritanya selesai. Ini cerita lagi-lagi diangkat dari kisah nyata. Tentu kejadian ini pernah terjadi. Ya seperti inilah kalau kisah nyata, agak menggantung dan terlalu banyak clue dan ya tidak bisa kita bicarakan secara terang-terangan. Ya takutnya membuka aib seseorang. Ya cukup dijadikan pelajaran dan inspirasi saja buat kita. Dan seperti biasa ya, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya dari cerita di atas. Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf ya bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Ciao.